4111. Poin berjasa yang tersisa dari Luming hanya dapat mendukung kultivasinya di tingkat ketiga selama kurang dari 5 tahun. Dia bermaksud memanfaatkan poin jasa terakhir ini untuk meningkatkan kultivasinya. Dia bangkit dan pergi dari sini, kembali ke danau kedua, yang penuh dengan darah dewa primitif. Kemudian dia melangkah keluar, jatuh ke danau dan mulai berlatih. Seketika, Luming merasakan tekanan teror, seolah merobek tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, ada aliran energi murni dan tak tertandingi, terus-menerus menyusup ke dalam tubuhnya dari darah dewa primitif, mengalir ke setiap sel tubuhnya. Kekuatan tabu Luming meningkat pesat. Meskipun tidak ada perang hidup dan mati, secara langsung merangsang potensi sel dengan cepat, tetapi kemenangan terus mengalir, terus-menerus, sepanjang waktu dalam promosi. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Seperti yang diharapkan, seperti yang diperkirakan oleh Luming, dalam setengah tahun, Luming pergi dari Shen Huang Wuzong ke Shen Huang Liuzong. Kekuatannya telah meningkat banyak. Setelah terobosan tersebut, Luming tidak pergi, terus berlatih, dan mulai menyerang Kaisar Qizong. Lebih sulit dan lebih sulit untuk mengolah dari 6 menjadi 7. Perlu untuk menerobos dari level menengah ke level tinggi. Bahkan di sini, tidak mungkin menembus dalam setengah tahun. Luming telah berlatih selama 3,5 tahun, dari 6 hingga 7 tahun terakhir. Pada saat ini, sisa poin jasa Luming adalah sekitar 150.000. Butuh lebih banyak waktu untuk menerobos dari Shen Huang 7 ke Shen Huang 8. Luming berspekulasi bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 15 tahun. Oleh karena itu, Luming menyelesaikan kultivasinya, mundur dari menara alam dan kembali ke tempat tinggalnya. Setelah kembali ke tempat tinggal mereka menemukan bahwa mereka telah kembali dan berlatih di kamar mereka sendiri, tampaknya sedang mencerna harta yang dipertukarkan dari aula pertukaran jasa. Luming juga kembali ke kamarnya. Ya. Begitu dia kembali ke kamarnya, mata Luming berbinar karena dia merasakan nafas yang kuat keluar dari ruangan. Itu bau bola. Sebelum pergi ke menara alam, Luming membiarkan bolanya kembali sendiri. Sebab, bola tidak bisa masuk ke menara alam, kecuali bola tersebut juga memiliki poin merit untuk dikonsumsi, jelas bola tersebut tidak. Jadi bola kembali ke kamar Luming dan memurnikan tombak hitam. Jelas, setelah lebih dari 1 dekade, bola telah menyempurnakan setengah dari tombak hitam. Saat ini, itu berkembang. Bola menggelinding masuk dan keluar dari langit. Dan nafas juga meningkat. Shen Huang 7, Shen Huang 8, Shen Huang Jiuchong. Akhirnya, bau bola dipromosikan menjadi Shen Huang Jiuchong, lalu berhenti. Dan benar-benar menerobos beberapa kali kultivasi dengan satu pukulan, mencapai 9 berat kaisar, dan kemudian mencapai batas, dan kemudian berhenti. Luming tahu bahwa bola telah mencapai batas alam dewa, dan satu langkah lagi adalah kaisar dewa. Tidak ada setengah langkah dari kaisar ilahi ke kaisar ilahi. 9 puncak kaisar ilahi adalah batasnya. Langkah selanjutnya adalah kaisar ilahi. Namun, tidak mudah untuk menembus puncak Shen Huang Jiuchong. Sangat sulit untuk mengubah bintang dalam tubuh menjadi lubang hitam, yang membutuhkan proses dan peluang. Luming berdiri dengan tangan negatifnya dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa hari, bau bola menjadi tenang. Sua. Bola menyusut dan terbang ke Luming. Separuh dari tombak hitam itu, kamu menyempurnakannya. Luming bertanya. Belum, itu hanya bagian dari pemurnian. Setengah dari tombak itu sangat penting, tapi aku punya semacam kemampuan. Ini sangat kuat. Bola itu sangat bersemangat. Semacam kemampuan. Mari kita coba. Luming menunjukkan warna ketertarikan, dan kemudian dengan bola, meninggalkan ruangan, datang ke ruang rahasia yang besar. Ruang rahasia semacam ini, dibangun di barak Tian He Tianbing, khusus bagi orang untuk bertukar pandangan. Ada aturan di prajurit surga bahwa mereka tidak boleh saling bertarung. Itu sebabnya mereka memiliki ruang rahasia semacam ini. Mereka dikelilingi oleh barisan besar, yang digunakan untuk bertarung. Belajar dari satu sama lain dan promosikan bersama. Kamu tidak bisa melawan dengan jahat. Di ruang rahasia, Luming dan bola berdiri berhadapan satu sama lain. Luming, prestasimu 7. Apakah kamu ingin aku menggunakan semua kekuatanku? Fairway. Lakukan yang terbaik. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakitiku. Luming sangat percaya diri. Ia kini mampu bertarung setidaknya 6 level, meski prestasinya 2 kali lebih rendah dari bola, ia masih cukup percaya diri. Aku sangat percaya diri. Bawa aku. Minuman bola, tubuh bulat berubah dengan cepat, berubah menjadi tombak perak, keluar dari udara dan menusuk Luming. Kamu masih memiliki tanganmu. Sudut mulut Luming terangkat. Bola telah menyempurnakan tombak hitam. Jika kamu menggunakan kemampuan tombak hitam, kamu juga harus mengubahnya menjadi hitam. Sekarang hanya diubah menjadi tombak perak sebelumnya.
Jelas, itu belum menggunakan semua kekuatannya. Sua. Kecepatan Silver Spear luar biasa. Dalam sekejap, itu menusuk Luming di depannya. Kong. Tangan Luming seperti pisau. Satu tangan mengenai ujung tombak perak. Tiba-tiba, tombak perak itu bergetar hebat. Kemudian ia terbang kembali ke belakang, mundur jauh dan menabrak dinding ruang rahasia, membuat dinding itu meraung keras. Dan ada banyak rune di dinding. Kekuatan serangannya sedikit meningkat. Luming mengangguk dan menilai di dalam hatinya. Dulu, bola berubah menjadi tombak perak. Di negara bagian Shenhuang, bola bisa bertarung lebih dari 2,5 level. Dalam pertarungan tadi, Luming menilai bahwa dia bisa bertarung lebih dari 2,5 level, yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, ini jelas bukan bentuk bola terkuat. Bola, gunakan kekuatan penuhmu, kamu bukan lawanku, kamu memiliki kemampuan apapun untuk digunakan, jangan bersembunyi. Lu Mingdao. Sungguh tidak masuk akal, aku takut menyakitimu, sekarang aku tidak sopan. Saat bola diminum, badannya berubah drastis, berubah menjadi Longgun hitam dan full Longgun hitam. Pada saat yang sama, bau busuk keluar dari tombak hitam, penuh dengan perasaan kuno di zaman kuno. Itu memberi Luming perasaan, seolah-olah menghadapi dewa primitif. Dewa primitif. Luming sedikit terkejut. Apakah bagian dari tombak hitam itu terkait dengan dewa primitif? Luming, hati-hati, aku akan menggunakan pukulan terkuat. Suara bola berdering, dan kemudian tombak hitam memecahkan kehampaan dan menusuk Luming. Dalam proses menusuk, tombak hitam panjang mengirimkan ribuan sinar, yang benar-benar memadatkan sosok dewa primitif yang sangat besar. Dewa primitif ini, dengan tombak hitam panjang di tangannya, menikam Luming. Murid Luming menyusut sedikit. 4112. Menarik. Mata Luming menunjukkan secercah harapan. Pada saat yang sama, dia menggunakan 6 kali kekuatan bertarung dari formula kata perang. Di tubuhnya, semua jenis seni rahasia juga pecah, dan seluruh tubuhnya ditutupi sinar yang indah. Karena, ikuti gerakan ini, biarkan dia merasakan tekanan. Ledakan. Luming meledak dengan kepalan tangan. Langit dan bumi bergetar hebat dan bertabrakan dengan tombak hitam. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, aliran udara yang keras, menyapu ke segala arah, menabrak dinding di sekitarnya, terhalang oleh dinding. Bersenandung. Tombak hitam di tangan dewa asli bergetar hebat dan kemudian pecah berkeping-keping. Kekuatan tinju yang mengerikan terus membombardir dewa primitif, langsung menusuk dada dewa primitif. Dewa primitif pecah dan menghilang. Tombak hitam dari bola itu mundur ke belakang dan membentur dinding ruangan lagi. Tidak lebih, kamu mesum. Bola itu menjerit dan berubah menjadi bola lagi, menatap Luming dengan kaget. Kamu juga baik. Kata Luming, wajahnya juga senang. Melalui gerakan barusan, Luming menilai bahwa bola dapat sepenuhnya melewati 4 level untuk bertarung, bahkan lebih dari itu, dan sedikit lebih dari itu. Mereka yang berada di Perang Dunia Pertama pada level yang sama lebih baik daripada kandidat di daftar Tianjiao alam semesta biasa. Kemampuan untuk bertarung lintas level harus dekat dengan Lingyu. Sebelumnya, bola hanya bisa melewati 2 level untuk bertarung. Tapi sekarang, langsung melintasi lebih dari 4 level, hanya menyempurnakan setengah dari Longgun, ini luar biasa. Potensi bola tidak terbatas. Aku belum pernah mendengarnya. Luming menghela nafas dalam hatinya. Bakat bolanya luar biasa. Ini melawan cuaca, itu lebih kuat dari tabunya. Selama ada cukup tentara tingkat tinggi untuk melahapnya, dia dapat terus berkembang dan meningkat, dan bakatnya akan menjadi semakin menakutkan. Luming juga diam-diam mencari banyak informasi, tetapi tidak ada catatan serupa yang ditemukan. Namun, setelah perang ini, Luming mungkin bisa menilai kekuatan bertarungnya. Setidaknya 6,5 tingkat. Ini promosi besar-besaran, dan jika diketahui orang lain, itu menakutkan sampai mati. Kekuatan tabu bertentangan dengan langit. Luming menghela nafas, merasa sedikit bangga, tetapi ketika dia memikirkan sebuah pertanyaan, perasaan bangga di hatinya segera menghilang. Dia memikirkan Fei Huang, yang juga tabu. Selain itu, mantan ayah Xian Yanxing juga tabu. Namun, tabu ini bertentangan dengan istana surgawi. Mereka tampaknya tidak memiliki keunggulan, dan mereka tampaknya telah tertinggal. Luming tidak berpikir bahwa dia lebih baik dari tabu lainnya, yang menunjukkan bahwa kuil surga sangat mengerikan. Nyatanya, Luming jauh dari bisa mengoreknya sekarang. Jalan Luming masih panjang. Ayo pergi, ayo keluar. Luming melawan Fairway, bola kembali berubah menjadi gelang, yang dibawa di tangan Luming, diikuti oleh Luming dan dikembalikan ke tempat tinggalnya. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Luming mengeluarkan sepotong baju besi.
Ini adalah kapal perang kelas 1. Jika mereka tidak menunggu, mereka tidak bisa mengendalikannya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming mulai berpakaian. Benar saja, segera setelah baju besi dipasang di tubuhnya, kekuatan yang lebih kuat menembus sel-sel di seluruh tubuhnya dan menyembunyikannya. Tidak cukup, tabu Lu Ming tersebar di setiap sel, dan kekuatan ini dapat ditangkap dengan jelas. Selama Lu Ming mau, dia bisa menghapus kekuatan ini kapan saja. Gunakan untuk saat ini. Baju besi kelas 1 Tianbing dapat menahan serangan penuh dari 3 orang kuat Kaisar Dewa. Ini sangat berguna pada saat-saat kritis. Lu Ming bergumam. Saat ini, matanya berkilat, karena dia merasakan seseorang di luar pintu, bukan Dan dan Ling Yue, tapi orang lain. Lu Ming bangkit dan membuka pintu. Dia melihat seorang pria parubaya berjubah putih, yang jelas merupakan pejabat surgawi. Hampir semua yang bisa menjadi pejabat surgawi memiliki pencapaian alam ketuhanan. Lu Ming tidak bisa gegabah. Seseorang mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kelas 1, Muyun, prajurit surgawi, telah melihat perwira surgawi. Apakah kamu tidak tahu bahwa perwira surgawi telah datang ke tempat tercela? Apakah kamu ada hubungannya dengan kamu? Aku mencarimu, tentu saja. Aku punya tugas untuk diberikan padamu. Ikutlah denganku." Itu elegan dan resmi. Misi, apa aku sendirian? Lu Mingdao melihat ke kamar dan Ling Yue. Kamu tidak sendirian, tentu saja, tapi kamu satu-satunya di daerah ini. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, pejabat yang anggun itu berbalik dan pergi. Lu Ming bingung, tetapi dia hanya bisa mengikutinya dan bertanya, "Apa misi aku kali ini, Tuan Tianguan?" Dinamai oleh Kaisar sendiri. Setelah itu, dia melirik Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dia ingin melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang Lu Ming, yang layak disebut oleh Kaisar sendiri. Apakah Kaisar menyebutkan gulungan itu sendiri? Lu Ming sedikit terkejut, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Kaisar menemukan sesuatu? Atau apakah itu terakhir kali Kaisar melihat bahwa dia luar biasa dan berbakat, jadi dia punya tugas baru untuknya? Aku tidak bisa menebak. Lu Ming dengan penuh keraguan, mengikuti Tianguan yang anggun, datang ke sebuah aula. Ketika aku datang ke aula, aku menemukan bahwa sudah ada beberapa orang. Mereka semua adalah iblis top. Mata Lu Ming menyapu dan dia terkejut. Karena orang-orang di aula ini semuanya adalah anak muda, dan pencapaian mereka sangat mendalam. Lu Ming dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa kultivasi orang-orang ini lebih dari 7 kali lipat dari Kaisar. Bahkan Shen Huang Qi Hong langka, kebanyakan dari mereka adalah budidaya Shen Huang Jiu Chong. Terlebih lagi, mereka memakai baju besi emas. Armor prajurit kelas 1. Kultivasi orang-orang ini hanyalah alam dewa, tetapi mereka semua adalah prajurit surgawi kelas 1. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan tempur orang-orang ini benar-benar sangat kuat. Lu Ming, mengenakan baju besi emas kelas 1, tidak menarik perhatian saat dia datang ke sini. Beberapa orang hanya meliriknya dan tidak peduli. Lu Ming berdiri di samping dan mengamati secara rahasia. Dia menemukan bahwa ada 35 orang di aula ditambah dia. Kebanyakan dari mereka berasal dari 10 ras teratas, dan sejumlah kecil berasal dari ras peringkat teratas lainnya. Orang-orang ini, dengan keraguan di mata mereka, jelas seperti Lu Ming, tidak tahu tugas apa yang akan mereka terima di sini. Lu Ming menunggu dengan tenang. Satu demi satu, beberapa orang datang ke sini. Mereka semua adalah anak muda, dan prestasi mereka sangat mendalam. Namun, tidak satupun dari mereka berada dalam keadaan Tuhan, dan semua pencapaian berada dalam keadaan Tuhan. Akhirnya, total 39 orang berkumpul di sini. Saat itu, beberapa sosok masuk ke gerbang. Klan Tianren. Mata Lu Ming bergerak. 3 orang yang datang dari belakang semuanya adalah manusia. Mereka penuh dengan rambut emas dan memiliki temperamen dan nafas yang unik. Mereka sangat mudah diidentifikasi. 4113. Ketiga Tianren yang datang semuanya setengah baya dan mengenakan gaun panjang sesuka hati, tetapi mereka memberi orang perasaan yang tak terduga. Lu Ming terpesona. Ketiga orang ini, meskipun mereka bukan dewa, juga merupakan dewa tertinggi. Mereka sangat kuat dan tak terbayangkan. Adegan hening, dan mereka tahu, dan segera mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. 3 orang kuat surga dan ras manusia menyapu penonton. Wajah karakter Tionghoa parubaya dari orang-orang Tianren memimpin dalam pembukaan, "Baiklah, semua orang ada di sini, sekarang aku ingin memberitahu kamu tentang tugas selanjutnya." Orang-orang menatap pria itu dengan mata cerah, menunggu pesan selanjutnya. Tugas selanjutnya, bisa dikatakan, juga merupakan kesempatanmu. Wajah Guo Zitian orang melanjutkan, "Dagu Senting, siapa yang pernah kamu dengar?" Kuil kuno yang agung. Lu Ming terlihat bingung. Dia belum pernah mendengar nama itu.
Tapi dengar namanya, ada semacam perasaan yang luar biasa. Apakah kuil kuno yang agung itu setenar surga kehidupan dan jiwa dan berlawanan dengan istana surgawi? Seseorang berseru. Luming belum pernah mendengarnya, yang tidak berarti orang lain belum pernah mendengarnya. 10 balapan teratas telah diwarisi sejak lama. Setelah sekian lama, mereka telah belajar banyak rahasia yang sulit dijangkau orang biasa. Yang baru saja aku katakan adalah seorang pemuda dari 10 balapan teratas. Orang-orang di tempat kejadian juga memiliki wajah yang berbeda. Ada yang terlihat kaget, ada yang terlihat bingung. Orang yang terkejut jelas pernah mendengarnya, dan orang yang terlihat bingung sama dengan Luming, yang sebelumnya tidak tahu. Sepopuler surga kehidupan dan jiwa. Berita ini membuat hati Luming terguncang keras. Di masa kejayaannya, surga kehidupan dan jiwa, yang diklaim mampu bersaing dengan istana surgawi, sangat kuat. Meski dihancurkan oleh istana surga, warisan yang ditinggalkan masih membuat banyak orang gila. Dan Aula Senting kuno yang besar, yang sama terkenalnya dengan surga kehidupan dan jiwa, jelas merupakan saingan dari istana surga. Apakah misi ini terkait dengan kuil kuno yang agung? Ya, itu adalah kuil kuno yang agung. Wajah karakter nasional orang-orang Tianren mengangguk dan berkata, pada masa itu, kuil kuno yang agung itu memberontak, tidak menghormati istana surga, dan mencoba untuk menggulingkan istana surga. Akhirnya dihancurkan oleh Tiamong. Namun, meskipun Dagu Senting dihancurkan, salah satu dunia intinya tetap ada dan dikendalikan oleh istana surga. Namun, dunia inti ini disempurnakan oleh master yang tak terhitung jumlahnya dari pengadilan ilahi kuno yang agung dengan upaya yang telaten. Di seluruh dunia, ada 3.000 rahasia kuno dan misteri lain yang tak terhitung jumlahnya sebagai intinya. Mereka disegel dengan susunan dan tidak dapat dihancurkan. Keberadaan yang kuat di istana surga hanya akan menghancurkan dunia jika dipaksa untuk menyerang. Jika kamu ingin masuk, kamu hanya dapat menembus susunan di luar secara perlahan. Ngomong-ngomong, beberapa dari kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Dagu Senting, tetapi selama kamu mengetahui sesuatu tentangnya, kamu seharusnya sudah mendengar tentang 3.000 misteri kuno, yang berasal dari kuil kuno yang agung. Apa? Kata-kata wajah karakter Tionghoa dan orang-orang surga membuat hati Luming bergetar hebat lagi. 3.000 dewa kuno. Ini adalah berita yang luar biasa. Tidak hanya Luming, tetapi banyak orang lainnya juga terkejut. Pada awalnya, kuil kuno yang agung didominasi oleh 3.000 seni rahasia kuno. Pada saat yang sama, banyak seni rahasia umum lainnya diciptakan di kuil kuno yang agung. Dapat dikatakan bahwa istana dewa kuno yang agung adalah tempat kelahiran dari seni rahasia. Di dunia inti yang ditinggalkan oleh Dagu Senting, sejumlah besar misteri kuno dan banyak misteri biasa dilestarikan. Saat ini, lebih dari 1.000 jenis misteri kuno yang disimpan di istana pertukaran jasa diperoleh dari dunia inti ini. Tapi itu 500 bintang tahun yang lalu. Karakter Cina menghadap langit orang terus menjelaskan. 500 bintang tahun yang lalu. Sudah berapa lama orang menarik napas? Aku khawatir sulit bagi Kaisar untuk hidup selama itu. Sejak mengambil kendali dunia inti yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung, orang-orang dari istana surga telah masuk sekali, yaitu 500 bintang tahun yang lalu. Susunan di sekitar dunia inti yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung itu memiliki cacat. Baru setelah itu apakah tokoh-tokoh besar di istana surga menemukan ruang dan mengirim sekelompok orang, dari mana sejumlah besar misteri kuno dan misteri biasa, tentu saja, masih ada harta karun lainnya. Namun, masih ada banyak 3.000 seni rahasia kuno yang tersisa di dalamnya, tetapi sejak saat itu, tidak ada kekurangan dalam susunan di seluruh dunia, sampai saat ini. Ngomong-ngomong soal ini, hati banyak orang berdegup kencang, dan mereka sudah tahu apa tugas mereka selanjutnya. Baru-baru ini, susunan di sekitar dunia inti Dagu Senting telah cacat lagi. Tokoh-tokoh besar di istana surga telah meluncurkan serangan lain. Aku yakin saluran akan segera dibuka untuk mengirim sekelompok orang masuk. Namun, aku merasa bahwa di dunia inti yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung, misteri kuno itu telah menghasilkan kebijaksanaan, namun, Luming dan yang lainnya tertegun. Apa yang mereka dengar? Seni rahasia kuno yang hebat, menghasilkan kebijaksanaan. Bisakah misterius juga menghasilkan kecerdasan? Ini tidak pernah terdengar. Kamu telah mendengar berita 500 bintang tahun yang lalu ketika orang-orang di Tiamong mendapat kabar bahwa seni rahasia kuno yang hebat telah menghasilkan kebijaksanaan dan dapat dengan jelas melihat orang-orang yang tidak ada di dunia itu. Setelah orang-orang di Tiamong masuk, selama karena mereka terlalu kuat dalam kultivasi, rahasia kuno yang besar itu akan diketahui, dan mereka akan bersembunyi, yang sangat sulit ditemukan. Jika tidak, mereka tidak hanya akan mendapatkan beberapa ratus jenis dagu terakhir kali itu rahasia. Karakter Cina menghadapi surga orang menjelaskan.
Meskipun ada ribuan seni rahasia kuno di aula pertukaran jasa, tidak semuanya diperoleh dari dunia itu, karena 3.000 seni rahasia kuno tersebar luas, beberapa di antaranya diperoleh melalui saluran lain. Menilai dari pengalaman sebelumnya, mudah untuk merasakan dan menyembunyikan misteri besar kuno itu ketika orang-orang di atas kerajaan dewa masuk. Begitu mereka bersembunyi, sulit menemukannya. Di bawah alam kaisar dewa, seni rahasia kuno itu tidak begitu takut dan tidak akan bersembunyi. Jadi kali ini aku membiarkanmu datang. Prestasimu semua ada di alam dewa, tetapi kekuatan tempurmu sangat kuat. Jika kamu bisa menguasainya seni rahasia kuno yang hebat, kamu seharusnya jauh lebih baik. Kali ini, selama kamu mendapatkan seni rahasia kuno yang hebat atau seni rahasia biasa, kamu dapat menyimpannya. Buat saja salinannya ke Istana Surga, dan pada saat yang sama, Istana Surga akan memberimu poin jasa sebagai imbalan. Menurut tingkat kelangkaan seni rahasia, imbalan untuk poin berjasa juga akan tinggi dan rendah. Tentu saja, mereka membutuhkan seni rahasia yang tidak dimiliki Istana Surgawi. Jika Istana Surgawi sudah memilikinya, mereka akan melakukannya tidak diberi imbalan lagi. Wajah karakter Cina di langit berlanjut. Mata banyak orang berbinar. Terutama Lu Ming. Yang paling dia inginkan adalah seni rahasia. Dia menginginkannya, apakah itu rahasia besar kuno atau rahasia umum. Sekarang kamu tidak hanya bisa mendapatkan seni rahasia, menyalinnya ke Istana Surgawi, tetapi juga menghadiahinya dengan poin-poin yang bermanfaat. Bagi Lu Ming, ini yang terbaik dari kedua dunia. 4114. Kemudian, wajah karakter nasional Tianren juga mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan hadiah yang sama setelah mereka mendapatkan salinan seni rahasia ke Istana Surgawi, seperti hadiah yang mereka dapatkan di aula pertukaran jasa. Artinya, selama kamu mendapatkan rahasia kuno besar yang tidak tersedia di Istana Surgawi dan menyalinnya ke Istana Surgawi, kamu bisa mendapatkan setidaknya 100.000 poin jasa. Karena bagian termurah dari seni rahasia dagu semuanya 100.000 poin berjasa, beberapa di antaranya mahal, mencapai jutaan poin berjasa. 39 prajurit muda kelas 1, semuanya menunjukkan mata panas. Jika kamu bisa mendapatkan lusinan seni rahasia kuno yang tidak tersedia di Istana Surga, bukan? Ini memang kesempatan besar. Tapi jangan anggap enteng. Menurut pengalaman terakhir kami, di dunia inti banyak makhluk hidup yang ditinggalkan oleh kuil dagu. Sebenarnya, makhluk ini adalah makhluk alam semesta, tetapi mereka semua bergabung dengan kuil dagu. Meskipun Tuan Kuil Dagu hampir terbunuh dalam perang melawan Tiangong, makhluk yang tersisa sangat membenci makhluk di luar. Terlebih lagi, makhluk-makhluk itu sudah lama hidup di dunia itu, dan nafas mereka memiliki beberapa perbedaan dengan dunia luar. Ketika orang-orang dari luar masuk, makhluk-makhluk di dalamnya dapat dengan mudah merasakannya dan menyerangmu. Karakter Cina menghadapi surga orang menjelaskan. Hati orang, tidak bisa tidak tenggelam. Tuanku, apakah kamu tahu kultivasi apa yang merupakan keberadaan terkuat di dunia itu? Seseorang bertanya. Aku tidak yakin, tapi pasti ada beberapa alam dewa. Adapun alam dewa, itu seharusnya tidak mungkin. Ini bukan alam semesta yang luas. Itu hanya dunia yang tersisa. Itu tidak bisa melahirkan Tuhan. Di paling tidak, orang yang memasuki 500 bintang bertahun-tahun yang lalu tidak menemukan keberadaan alam Tuhan. Karakter Cina menghadapi penjelasan Han besar. Ya, penjelasannya hampir sama. Aku punya informasi detailnya di sini. Kalau kamu lihat, kamu akan tahu lebih jelas. Setelah itu, tirai cahaya besar muncul di langit. Di layar cahaya, ada garis-garis tipografi, yang memperkenalkan secara detail beberapa informasi tentang dunia inti yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung. Tidak banyak informasi. Lagi pula, orang-orang di Tiangong hanya masuk sekali, dan itu 500 tahun yang lalu. Itu terlalu lama. Segera, Lu Ming dan yang lainnya mengingat informasi itu sepenuhnya. Oh, ada satu hal lagi yang harus diberitahukan kepadamu. Kali ini, tidak hanya kamu, tetapi juga beberapa anak inti Tiangong juga akan masuk. Beberapa dari mereka adalah keluarga Tianren, beberapa dari mereka adalah murid pribadi dari tokoh-tokoh besar. Petik 2. Pria besar dengan wajah karakter Cina itu menjelaskan. Apa? Orang-orang di tempat kejadian terkejut dan bermartabat. Meskipun mereka semua sombong di alam semesta, berdiri di puncak alam dewa, terlepas dari bakat dan kekuatan tempur mereka, mereka semua adalah yang terbaik. Tetapi di hadapan Tian Jiao dari keluarga Tianren, atau para murid yang diam-diam diterima oleh orang-orang besar, mereka tidak yakin. Jelas, kekuatan utama untuk masuk kali ini mungkin adalah Tian Jiao dari keluarga Tianren dan murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surga. Kebanyakan dari mereka hanya mengada-ada, entah bagus atau tidak. Suasana hati beberapa orang yang bersemangat turun. Namun, Lu Ming lebih menantikannya, dan hatinya membara. Murid inti dari petinggi Tiangong.
Bukankah Qiu Yue dicurigai sebagai murid Istana Surga? Akankah kita pergi bersama kali ini? Awalnya, jika Tianbing ingin berhubungan dengan murid inti Tiamong, aku khawatir itu mungkin untuk dipromosikan menjadi Jenderal Dewa. Kalau tidak, orang biasa tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang, kesempatan itu datang. Jika kamu dapat melihat bulan musim gugur dan mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, maka Lu Ming akan merasa nyaman. Dia ingin meninggalkan Istana Surga dan bisa pergi kapan saja. Nah, semua yang akan dikatakan, semua yang harus dilihat, sekarang ikut aku. Setelah itu, dia pergi ke aula bersama dua Tianren lainnya. Bagian dalam aula awalnya adalah tembok, tetapi ketika mereka mendekatinya, tembok itu menjadi bergelombang dan menghilang seperti gelombang air, dan sebuah gerbang muncul. Mereka melangkah keluar, melewati gerbang. Lu Ming dan yang lainnya bergegas untuk mengikuti dan melangkah keluar gerbang. Ini. Ketika mereka melangkah melewati gerbang, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah kekosongan, luas dan tak terbatas. Di kehampaan yang luas, ada pemandangan yang mengejutkan. Itu rune. Di antaranya, ada beberapa rune, yang paling menonjol. Masing-masing rune ini sangat besar, sebesar planet. Dengan penglihatan Lu Ming, sekilas kita bisa melihat total ada 3.000 rune, yang sebesar bintang. 3.000 rune, sebesar bintang, memancarkan warna yang berbeda, dan setiap rune memancarkan nafas yang berbeda. Apakah ini 3.000 rune terkait dengan 3.000 seni rahasia kuno? Lu Ming terkejut. Karena ada beberapa rune di dalamnya, dia merasa familiar. Itu adalah nafas dari 3.000 seni rahasia kuno yang telah dia latih. Selain itu, di antara 3.000 rune besar, ada rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Rune kecil ini jauh lebih kecil, tetapi berkali-kali lebih besar. Dengan penglihatan Lu Ming, dia merasa matanya silau, dan dia tidak bisa melihat berapa banyak rune yang ada. Rune besar dan rune kecil ini terjalin dan terhubung satu sama lain untuk membentuk bola besar, yang terus berputar di udara. Terlebih lagi, rune itu tidak dilarang untuk bergerak, tetapi terus mengalir dan berubah. Ada banyak perubahan setiap saat. Saat ini, ada beberapa sosok, di sekitar bola besar, di tangan tanpa henti, seberkas cahaya, tidak masuk ke dalam bola. Nafas yang kuat. Murid Lu Ming berkontraksi. Masing-masing sosok itu sama mengerikan dan tak terduganya. Itu jauh lebih kuat dari 3 Tianren yang membawa mereka ke sini. Aku tidak tahu berapa kali. Lu Ming berani menyimpulkan bahwa sosok-sosok itu pasti keberadaan kerajaan dewa, bahkan bukan dewa umum. Di dalam bola ini adalah dunia inti yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung. Semua rune yang kamu lihat didasarkan pada seni rahasia dan digabungkan dengan formasi susunan. 3.000 rune terbesar disempurnakan dengan 3.000 seni rahasia kuno sebagai intinya. Rune kecil itu disempurnakan oleh seni rahasia umum lainnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain. Sulit untuk ditembus. Namun baru-baru ini, susunannya menjadi longgar, dan beberapa tokoh hebat sedang memecahkan barisan. Tunggu saja. Wajah karakter Cina adalah cara kaisar. Tentu saja. Lu Ming berpikir bahwa rune ini terkait dengan seni rahasia, dan dia tidak salah menebak. Murid inti dari Istana Surga. Pada saat ini, seseorang berbisik. 4115. Murid inti dari Istana Surga. Seseorang berseru, dan Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke satu arah. Tidak jauh dari sana, beberapa sosok mengambang di kehampaan. Ada lebih banyak dari mereka, sekitar 50. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah selusin pemuda dan pemudi. Para pemuda ini semuanya berambut emas. Pria tampan, wanita cantik, paling istimewa, atau temperamen mereka. Setiap orang memiliki temperamen yang mulia, yang tidak ditunjukkan secara khusus, seolah-olah dilahirkan. Ini adalah semacam temperamen unik yang memandang rendah semua makhluk hidup. Sejujurnya, temperamen ini membuat Lu Ming merasa tidak nyaman dalam sekejap. Jelaslah bahwa ke-10 anak muda ini dan wanita itu semuanya berasal dari surga dan pria. Sisanya, dari semua ras, adalah monster paling berbakat. Lu Ming meliriknya, tapi tidak melihat bulan musim gugur. Dia sedikit kecewa, dan akhirnya menatap 4 sosok kabur. Keempat sosok itu diselimuti cahaya kabur. Lapisan kecemerlangan itu, seperti mimpi, pandangan yang dalam pada beberapa mata, seolah-olah mereka mengantuk, menjadi perasaan mimpi. Lu Ming dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming sedikit terkejut. Dengan prestasi dan penglihatannya, dia tidak bisa melihat melalui kekuatan misterius, dan bahkan hampir jatuh ke dalamnya. Namun, Lu Ming masih bisa melihat bahwa keempat sosok itu, Anggun dan Anggun, semuanya adalah wanita muda.
Mata Tianjiao muda lainnya sebagian besar tertarik pada keempat sosok itu. Kekuatan mimpi besar, mereka semua adalah murid Kaisar Dayun. Ada suara kaget yang rendah. Kaisar impian besar, maksudmu kaisar paling kuat yang bisa menduduki peringkat terdepan bahkan di antara para kaisar. Pria muda lainnya berseru. Orang-orang ini pada dasarnya adalah Tianjiao dari 10 ras teratas, karena mereka tahu lebih banyak. Ya, itu kaisar. Bahkan di antara semua raja surga di 5 istana surgawi, mereka berada di daftar teratas. Mereka sangat menakutkan. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka hanya tahu bahwa dia pernah membuat bergerak dan langsung biarkan semua makhluk di seluruh Star River jatuh ke dalam mimpi. Kata pemuda lainnya. Yang lain menarik napas. Seberapa kuat membiarkan seluruh makhluk Star River jatuh ke dalam mimpi dalam sekejap? Berapa banyak makhluk yang ada di Sungai Bintang? Ini benar-benar tak terhitung, tetapi dalam sekejap, seberapa kuat membiarkan semua makhluk jatuh ke dalam mimpi? Itu luar biasa. Bahkan Luming menghirup udara sejuk. Ketika dia mendapatkan Gale Bat, dia pernah melihat pemilik Gale Bat dan menghancurkan Sungai Bintang dengan angin kencang. Namun, jelas lebih mudah menghancurkan Sungai Bintang daripada membuat seseorang jatuh ke dalam mimpi dalam sekejap, dan itu jauh lebih mudah. Jelas, Raja Impian yang hebat ini lebih baik daripada penguasa Gale Bat. Dikatakan bahwa Dayun Tianjun tidak akan menerima murid dengan mudah, dan hanya murid perempuan yang akan diterima. Tanpa diduga, kali ini 4 murid muda muncul sekaligus, yang sangat jarang. Aku telah mendengar bahwa Dayun Tianjun adalah kecantikan yang tak tertandingi di dunia, dan murid-muridnya juga seperti ini. Aku sangat ingin bertemu dengan 3 orang ini. Wajah asli. Beberapa orang berkomunikasi secara rahasia, tetapi mereka tidak berani berbicara terlalu keras. Apakah ada bulan musim gugur di dalamnya? Luming terus-menerus memikirkan apa yang ingin dia lihat dari pikirannya. Tetapi kekuatan mimpi itu sangat misterius sehingga dia tidak bisa melihatnya sama sekali, yang membuat Luming sedikit cemas. Dia sekarang tubuh tabu, nafas kehidupan asli telah berubah, bahkan berdiri di depan bulan musim gugur juga tidak bisa mengenalinya. Ingin memastikan apakah ada bulan musim gugur, hanya dia yang berinisiatif. Namun, ini bukan waktu yang tepat. Ada beberapa orang besar di Tiamong di sini. Dia tidak berani bertindak gegabah, kalau tidak akan sangat merepotkan. Sekarang, kita hanya bisa duduk diam dan menunggu sampai kita memasuki dunia inti yang ditinggalkan oleh kuil besar kuno. Segera, 3 hari berlalu. Saat ini, para tokoh yang menerobos pertempuran sedang minum pada saat bersamaan. Rasa teror memenuhi udara, dan beberapa tokoh besar dari Istana Surga mengambil tindakan pada saat bersamaan. Bersenandung. Bola itu, terjalin dengan rune, bergetar hebat, dan kemudian sebuah lorong tiba-tiba muncul di salah satu tempat. Sekarang, kamu cepat masuk. Ingat, kamu hanya di sana selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kami akan menarikmu keluar secara paksa. Teriak salah satu pria besar. Pergi. Pria dan wanita muda dari lebih dari selusin ras Tianren adalah yang tercepat. Dengan kilasan bentuk tubuh, mereka bergegas menuju lorong. Diikuti dari dekat adalah murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surga. Ayo pergi juga. Luming dan 39 prajurit surgawi kelas 1 mereka juga berangkat dan bergegas ke lorong. Begitu dia bergegas ke lorong, dia merasa langit dan bumi berputar. Saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia telah mendarat di tanah datar. Dan mereka yang menyerbu sebelumnya, semuanya di sini, tidak bubar. Nafas dunia ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Luming merasa karena keterasingannya dari dunia, alam dan alam semesta telah menjadi agak berbeda sejak lama. Sekarang, ayo pergi. Kali ini, kalian semua, dengarkan perintahku. Ingat, namaku Yeyu. Saat ini, sebuah suara terdengar, suaranya sangat pelan, tetapi penuh dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang tidak bisa tidak melihatnya. Itu adalah seorang pemuda berkebangsaan Tianren. Dia tinggi dan tampan. Temperamennya tak tertandingi. Rambut emasnya yang panjang berdenyut seperti nyala api kemasan. Tianren lainnya semuanya dipimpin oleh Yeyu ini. Murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surga itu tenang, diam dan diam. Dan para prajurit kelas 1 dengan Luming sedikit tidak nyaman. Mereka biasanya di semua ras, tidak diragukan lagi, adalah iblis teratas. Bahkan di seluruh alam semesta, mereka adalah iblis teratas. Mereka terkenal di langit berbintang, dan tentu saja mereka sombong. Tapi sekarang, Yeyu memerintahkan mereka dan memerintahkan mereka dengan nada tinggi. Secara alami, mereka akan merasa tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani menolak. Pihak lainnya adalah keluarga surga dan manusia. Penguasa sejati alam semesta adalah keluarga surga dan manusia.
Yeyu sepertinya tahu bahwa tidak ada yang berani menentang, lalu dia berbalik dan membawa orang-orang dari keluarga Tianren ke suatu arah. Orang-orang mengikuti. Pada saat ini, Luming mempercepat dan mendatangi 4 wanita yang dikelilingi oleh kekuatan mimpi. Halo, 4 gadis, aku Moyun. Luming Yibao Kuan lakukan. Mata orang tidak bisa tidak melihat Luming. Bocah ini, kamu ingin mengobrol. Itu di luar kemampuan kita. Semua murid Dayun berlevel sangat tinggi. Tiba-tiba, seseorang tertawa dan berbicara. 4116. Di mata orang-orang, Luming sedang mencari keempat murid Dayun Tianjun untuk mengobrol. Katak malas ingin makan daging angsa. Murid dari 4 Raja Surga Mimpi Besar berhenti dan dapat melihat bahwa mereka memandang Luming, penuh ketidakpedulian. 4 gadis, aku ingin melihat 4 gadis dulu. Aku ingin tahu apakah aku bisa. Luming mengepalkan tangannya lagi. Dia ingin memastikan tidak ada bulan musim gugur di dalamnya. Kekuatan mimpi itu tidak hanya menghalangi penampilan keempat orang itu, tetapi juga menghalangi nafas kehidupan mereka. Bahkan jika Luming ingin menilai dari nafas kehidupan, dia tidak bisa. Oleh karena itu, biarkan mereka mundur dari kekuatan mimpi besar, barulah mereka bisa menilai. Begitu kata-kata itu diucapkan, 4 pasang mata indah langsung menyembur dengan udara dingin. Pada saat yang sama, wajah murid inti lain dari Istana Surgawi di tepi juga tenggelam. Wajah lebih dari selusin pemuda Tianren bahkan lebih suram. 39 prajurit kelas 1 lainnya juga menunjukkan warna yang berbeda. Pernyataan Luming agak mendadak. Nak, apa kamu? Kamu bisa melihat keempat dewi saat bertemu. Berani berbicara tiba-tiba, 4 dewi. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu kepada keempat dewi secara langsung. Di pinggir, seorang pemuda minum dengan dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci. Ini adalah Tianjiao keluarga malaikat. Dia diterima sebagai murid inti oleh seorang Raja Surgawi di Istana Surgawi. Ia memiliki bakat yang kuat dan dikenal sebagai bakat dengan masa depan cerah. Namun, Luming hanya meliriknya dengan santai dan mengabaikannya secara langsung. Dia masih menatap keempat dewi dan bersikeras, tolong mundur dari kekuatan mimpi dan biarkan aku melihatnya lain kali. Mencari kematian. Tianjiao keluarga malaikat minum, menginjak kakinya, dan tubuhnya seperti kilatan petir. Pada saat tangannya, pedang malaikat telah dipadatkan dan dipotong di kepala Luming. Ini sangat menakutkan dan kuat. Shen Huang Jiuchong. Begitu pihak lain bergerak, Luming menilai bahwa pihak lain memiliki kultivasi Shen Huang Jiuchong, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh di atas Shen Huang Jiuchong. Ledakan. Luming terlihat tenang, dan pedang sihir hitam muncul di telapak tangannya. Pedang ajaib. Kong. Satu hitam dan satu putih, 2 cahaya pedang bertemu di udara, mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Lalu, sesosok syok gila, mundur 3 langkah. Ini adalah kebanggaan keluarga malaikat. Ternyata kita hanya bisa bertarung di 4 level, dan itu tidak terlalu kuat. Luming bergumam. Untuk bertarung di 4 level, Luming berpikir bahwa murid inti dari orang-orang hebat di Istana Surga sangat kuat. Jika kamu memberitahu orang lain apa yang dipikirkan Luming, kamu tidak akan bisa berkata apa-apa. Berapa banyak kandidat yang ada di alam semesta? Di seluruh alam semesta, itu sangat langka seperti kelangkaan. Lebih kuat dari bakat ini, seperti Ling Yuwei, melawan Dewa Yuanwen, lebih jarang. Bahkan murid dari tokoh besar di Tiangong tidak bisa sekuat itu. Faktanya, bahkan jika murid inti dari petinggi Tiangong tidak dapat semuanya memiliki bakat dari kandidat daftar alam semesta Tianjiao. Banyak dari mereka yang inferior. Di antara murid inti dari Istana Surga, mereka yang bisa bertarung melintasi 4 level di Shen Huangjing sebenarnya adalah yang teratas. Hanya saja Luming sendiri terlalu tidak normal, dan sebagian besar lawannya sangat tidak normal, sehingga penglihatannya secara alami tinggi. Poin lainnya adalah rumor bahwa murid inti dari Istana Surgawi sangat kuat sehingga mereka akan memandang murid inti Tiangong dan berpikir bahwa mereka semua seperti Dewa Yuanwen yang berperang. Ya. Saat ini, mata banyak orang membeku, menunjukkan warna keterkejutan. Bahkan jika ada lebih dari selusin pria dan wanita muda berkebangsaan Tianren, itu sama saja. Tapi mereka dapat dengan jelas merasakan kultivasi Luming. Kultivasi Luming hanyalah tingkat ke-7 dari Kaisar Ilahi, tetapi satu gerakan mengusir Tianjiao, keluarga malaikat dari Shen Huang Jiuchong. Apa artinya? Bahkan jika hanya gerakan itu, keluarga malaikat Tianjiao tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi itu sudah cukup teror. Saat ini, semua orang memandang Luming dengan tampilan baru. Tapi, Tianjiao keluarga malaikat itu, satu wajah benar-benar memerah. Nak, aku ingin kau mati.
Tianjiao keluarga malaikat meraung, di belakangnya, 12 pasang sayap terbentang, cahaya suci membubung ke langit, seperti raja malaikat yang dihidupkan kembali. Di sekeliling tubuhnya, ada 12 pedang yang terkondensasi oleh cahaya suci. Membunuh. Minuman besar menyebar, pedang 12 dewa, tumbuh dengan cepat, menjadi 12 pedang perang besar tanpa batas, pada gilirannya menjadi luming. Pada saat ini, di bawah amukan keluarga malaikat Tianjiao, benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan tempur ke puncak. Namun, bahkan jika kamu dipromosikan ke atas, kamu hanya dapat bertarung di 4 level. Luming menggunakan keterampilan angin roh yang hebat, keterampilan fragmentasi besar, telapak tangan seperti pisau, satu telapak tangan terbelah. Dalam sekejap, kehampaan pecah dan berubah menjadi gelombang kehancuran, menderu ke keluarga malaikat Tianjiao. Boom dan boom. Di langit, serangkaian ledakan pecah, dan kedua belah pihak membentuk konfrontasi. Namun, perjuangan hanya membeku untuk beberapa napas, dan cahaya suci ditekan oleh Luming, terus-menerus bergetar, dan kemudian meledak berkeping-keping. Suara keluarga malaikat Tianjiao terus mundur. Saat ini, banyak orang yang benar-benar terengah-engah dan kaget. Setelah keluarga malaikat Tianjiao menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih bukan lawan Luming yang terlalu mengerikan. Tidak heran jika Luming hanyalah kultivasi 7 kali lipat dari Kaisar, tetapi dia diundang untuk memasuki dunia inti yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung. Dia memenuhi syarat. Tianjiao dari keluarga malaikat itu gila, bersiul di langit, terbang dengan tidak teratur, dan matanya penuh dengan pembunuhan yang mengerikan. Nak, kamu sudah mati. Tianjiao keluarga malaikat meraung, alisnya, mengirimkan gelombang yang mengerikan, dan kemudian pedang malaikat terbang keluar. Pembunuh besar. Ini adalah alat pembunuh besar yang dikendalikan oleh keluarga malaikat Tianjiao. Dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh Luming dengan alat pembunuh yang besar. Pembunuh besar, apakah kamu hanya berpikir kamu memilikinya? Luming mencibir dan mengeluarkan Gilbert, siap mengeluarkan badai di dalamnya. Nah, itu dia. Pada saat ini, suara agung terdengar, dari pemimpin keluarga Tianren, Yeyu. Begitu kamu Yu mengucapkan suaranya, keluarga malaikat Tianjiao tidak berani bertindak gegabah. Nafasnya menyatu, dia menatap Yeyu dan berkata, Nak Yeyu, pria ini berani dan sombong. Jika dia melanggar aturan berikut, dia harus dihukum berat dan memintanya untuk menjadi tuannya. Aku mengerti. Yeyu dengan ringan, dan kemudian menatap Luming, dengan cara, siapa namamu? Mu Yun. Luming menjawab dengan jujur. Mu Yun benar, sangat bagus, bakatmu bagus, tetapi kamu pertama-tama menumpulkan 4 murid Dayun Tianjun, dan kemudian menyerang Jialuo, yang termasuk dalam kejahatan berikut. Sekarang kamu meminta maaf kepada mereka, aku dapat membuat keputusan. Setelah kamu minta maaf, masalah ini akan berlalu. Kamu Yu Dao. 4117. Yeyu memerintahkan Luming untuk meminta maaf dengan sikap yang tinggi. Di Istana Surga, ada aturan seperti itu. Murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surgawi memiliki status yang lebih tinggi daripada prajurit Surgawi. Di masa lalu, bahkan prajurit Surgawi kelas 1 tidak memenuhi syarat untuk menghubungi para murid inti ini. Hanya dalam misi khusus inilah Luming menghubungi para murid inti ini. Ini adalah kejahatan untuk memulai dengan murid inti. Namun, apakah Luming akan meminta maaf kepada pihak lain? Sama sekali tidak mungkin. Orang ini yang melakukannya padaku lebih dulu. Tidak bisakah aku melawan? Terlebih lagi, aku hanya penasaran dengan penampilan mereka berempat. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaan mereka, dan aku tidak memiliki pantangan apapun. Luming Dao, di hadapan Yeyu, Luming tidak asin. Orang lain kurang lebih ketakutan dan bahkan menghormati Yeyu, tetapi tidak ada yang namanya Luming. Kilatan alis dingin. Sikap Luming membuatnya sangat tidak bahagia. Dia sudah terbiasa dengan rasa takut orang lain di depannya, lebih rendah dari postur tubuhnya. Luming, bagaimanapun, akan berpose setinggi dia, mengapa? Siapa dia? Dia adalah manusia surga. Apa Luming? Itu hanya ras manusia. Bahkan jika itu adalah balapan 10 besar, itu semua adalah semut mol di depan orang-orang Tianren. Bahkan jika bakat Luming lebih tinggi, itu semua adalah semut mol yang tercela. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tianren? Kamu berani berbicara dengan Yuzi. Jangan berlutut dan mengakui kesalahanmu. Yeyu belum berbicara, dan wanita lain dari klan Tianren mulai minum. Luming mengerutkan kening. Sejujurnya, sejak awal melihat Tianren ini, dia cukup tidak nyaman dengan sikap luhur mereka. Saat ini, postur ini terungkap sepenuhnya, yang membuat Luming semakin tidak nyaman. Semua orang sama. Mengapa aku salah ketika aku mengatakan itu? Luming berkata dengan ringan. Semua orang sama.
Hahaha, konyol. Langit dan manusia kita adalah penguasa alam semesta. Siapa yang bisa setara dengan kita? Pemikiranmu seperti ini sudah merupakan pengkhianatan besar dan harus disingkirkan. Wanita Tianren minum dingin, dan rambutnya penuh dengan terbang. Di sekeliling tubuhnya, energi emas menyebar dan menyelimuti dirinya. Energi ini. Mata Luming bergerak. Dia menemukan bahwa energi semacam ini yang digunakan oleh para wanita berkebangsaan Tianren sama sekali berbeda dari energi yang dibudidayakan oleh ras-ras besar di alam semesta. Itu bukan semacam kekuatan ilahi, tetapi energi baru. Tapi energi ini memberi Luming perasaan yang sangat menakutkan. Luming tidak bisa membantu tetapi membuat postur defensif. Manik badai di tangannya juga berputar dengan cepat, dan dia perlu menarik energi badai kapan saja. Baiklah. Pada saat ini, Yeyu mulai berbicara lagi, dan dengan lambaian tangannya, dia menghentikan wanita Tianren itu. Wanita Tianren itu tampaknya sangat takut pada Yeyu, dan napasnya segera menyatu. Yeyu menatap Luming, dan wajahnya kembali tenang, kamu memiliki banyak keberanian. Tidak pernah kecil. Luming Dao. Apakah itu? Yuyu, kamu tidak dapat mengambil tugas ini untuk lain waktu. Anak Yeyu. Apa yang ingin dikatakan wanita Tianren itu, tetapi dia dihentikan oleh mata Yeyu. Luming juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan membiarkannya pergi secara langsung. Dia pikir dia akan mengalami perang besar. Mata Luming, melihat keempat sosok yang diselimuti oleh kekuatan mimpi besar, masih ada yang tidak mau, tidak tahu apakah ada bulan musim gugur di dalamnya. Tiba-tiba, hati Luming tergerak dan berkata, 4 gadis, aku ingin menanyakan tentang suatu tempat. Aku tidak tahu apakah keempat gadis itu pernah mendengar tentang Shen Huang. Luming mencoba menguji dengan kata-kata. Saat berbicara, Luming menatap reaksi keempat wanita itu. Shen Huang, tentu saja, mengacu pada tanah Shen Huang. Tanah Shen Huang hanyalah sebuah benua sederhana di kerajaan Yuan. Tidak ada yang pernah mendengarnya. Hanya bulan musim gugur yang pernah mendengarnya. Jika benar-benar ada Autumn Moon di antara keempat orang itu, mendengarkan dia berkata demikian, pasti akan ada reaksi. Sayangnya, Luming kecewa. Tidak ada yang berbeda dari keempat wanita itu. Aku tidak tahu. Salah satu wanita menggelengkan kepalanya. Suaranya sangat bagus, tapi Luming tahu bahwa itu pasti bukan suara bulan musim gugur. 3 lainnya tidak membuka mulut, tetapi sedikit menggelengkan kepala. Luming sedikit kecewa. Apakah tidak ada Autumn Moon di antara keempatnya? Muyun, Tuan Yeyu telah membuka matanya untuk melihatmu pergi. Apakah kamu masih pergi? Kamu ingin mati, bukan? Wanita Tianren itu dingin. Luming meliriknya dengan samar, lalu berbalik dan pergi, berjalan dengan sangat sederhana. Dia memperkirakan dalam hatinya bahwa seharusnya tidak ada bulan musim gugur di antara keempatnya. Kalau tidak, ketika dia mendengar kata Shen Huang, akan ada reaksi. Luming sangat cepat dan menghilang di sini dalam sekejap. Cilde Yeyu, mengapa kamu ingin membiarkan Muyun pergi? Dia sombong karena bakatnya. Kurasa dia tidak bisa tinggal di sini. Wanita dari keluarga Tianren sedang dalam perjalanan ke Yeyu. Tidak perlu terburu-buru. Sambil tersenyum, Yeyu berkata, Muyun ini memiliki bakat yang kuat. Ini benar-benar langka di antara ras utama di alam semesta. Jika orang seperti itu dapat ditaklukkan di tangannya, dia juga akan memainkan peran besar di masa depanku. Posisinya di Istana Surga. Oh, sang putri ingin menaklukkan Muyun, jadi begitu. Hari-hari lain Terence mengangguk. Ya, biarkan dia pergi dulu, menderita beberapa kesulitan, dan pertajam semangatnya. Lalu aku akan menerimanya. Kamu Yu Dao. Di Istana Surga, persaingan juga sengit. Meskipun Istana Surga sepenuhnya didominasi oleh orang-orang dari keluarga Tianren, ada banyak orang besar yang juga merupakan orang lain di alam semesta. Beberapa dari mereka sangat kuat dan berstatus tinggi di Istana Surgawi. Orang-orang ini sering membantu beberapa Tianren menduduki kekuasaan di Istana Surga. Yeyu, tentu saja, juga ingin memenangkan beberapa ahli untuk digunakannya. Jika seorang jenius seperti Luming dapat diterima olehnya dan tumbuh bersamanya, dia pasti akan menjadi orang kuat yang tangguh di masa depan, yang juga akan sangat membantu posisinya di Istana Surgawi. Membaca ini, dia tidak langsung mulai, tetapi membiarkan Luming pergi. Jika dia tidak memikirkannya, dia tidak akan membiarkan Luming pergi. Aku takut dia akan membunuhnya di tempat. Ayo pergi dan temukan seni rahasia kuno yang hebat, kata Yeyu, dan berjalan pergi, yang lainnya mengikuti. Tubuh Luming seperti listrik, dan segera terbang puluhan ribu mil jauhnya. Ini tepat bagiku untuk bertindak sendiri. Luming sangat santai. Dia lebih suka sendirian.
Orang-orang yang mengikuti keluarga Tianren, bahkan jika mereka mendapatkan seni rahasia kuno yang hebat, dapatkah mereka mendapatkannya secara bergiliran? Dia menyatakan keraguan. Bahkan jika pihak lain tidak melepaskannya, dia ingin mencari alasan untuk pergi, dan sekarang sudah tepat. 4118. Jika seseorang bertindak, harta dan seni rahasia yang didapatnya adalah miliknya sendiri. Jika dia bertindak dengan keluarga Tianren atau murid inti dari Istana Surga, harta dan seni rahasia yang diperoleh tidak akan sampai padanya sama sekali. Sangat mungkin kepribadian pihak lain yang kuat dan mendominasi. Menurut data eliminasi, ada banyak peninggalan kuno di dunia inti Dagu Senting. Banyak dari seni rahasia itu tertinggal di peninggalan kuno ini, atau ada dalam bentuk simbol batu giok, atau terukir di beberapa prasasti batu kuno. Dalam benak Lu Ming, berita yang dia lihat dari yang berkuasa di Istana Surgawi muncul di benaknya. Jika kamu ingin menemukan seni rahasia, kamu harus mencarinya dari peninggalan kuno ini. Namun, peninggalan kuno ini berbahaya, dan ada beberapa jebakan susunan. Tidak mudah mendapatkannya. Sambil berpikir, sambil terbang, mencari peninggalan purbakala. Dunia ini sangat besar, yang bisa dilihat dari rune rahasia di luar. Setiap rune dengan 3000 seni rahasia kuno sebagai intinya sebesar planet. Dengan banyaknya rune rahasia yang menutupi dunia, kita bisa melihat betapa luasnya dunia ini. Lu Ming terbang selama 3 hari tanpa bertemu makhluk hidup manapun di dunia. Hingga hari keempat, Lu Ming akhirnya melihat sebuah kota. Dari kejauhan, di dalam dan di luar kota, semua jenis makhluk hidup keluar masuk, sangat meriah. Mata Lu Ming sedikit menyipit, berpikir sejenak, lalu pergi. Makhluk hidup di dunia ini sangat memusuhi Istana Surga karena mereka menghancurkan kuil kuno. Jika mereka ketahuan, itu akan menjadi perang besar dan sangat merepotkan. Lebih baik tidak menghubungi orang-orang di dunia ini. Lu Ming melewati kota dan terus mencari relik. Tidak ada keraguan bahwa sangat lambat untuk mencari secara membabi buta tanpa tujuan. Sudah sebulan sebelum Lu Ming akhirnya menemukan situs dari sisa-sisa yang dicurigai. Di tengah puncak gunung terdapat cekungan yang di dalamnya terdapat banyak bangunan. Bangunan-bangunan ini sudah sangat tua, kebanyakan sudah runtuh, hanya reruntuhannya yang terlihat. Jelas, ini adalah peninggalan kuno. Lu Ming sangat senang. Setelah sekian lama mencari, Lu Ming akhirnya menemukan relik. Dia tidak tahu jenis panen apa yang dia dapatkan. Dengan hati yang berharap, Lu Ming jatuh dan perlahan mencarinya. Namun, tampaknya tahun-tahun telah berlalu terlalu lama, dan semuanya busuk. Lu Ming mencari-cari apa-apa. Beberapa logam, yang tampaknya utuh, berubah menjadi abu begitu mereka menjangkau. Itu sama dengan beberapa kartu giok dan jimat. Akhirnya, Lu Ming sampai ke kedalaman reruntuhan dan melihat beberapa loh batu besar berdiri di tanah, yang masing-masing setinggi 100 sang. Lu Ming senang karena dia merasakan jejak spiritualitas dari loh batu ini, yang menunjukkan bahwa mereka tidak rusak, dan membuktikan kehebatan loh batu ini dari samping. Menurut petunjuknya, banyak seni rahasia, bahkan misteri kuno yang besar, akan diukir pada loh batu ini. Pada saat itu, Dagu Senting mengukir rahasia ini di atas loh batu, yang nyaman untuk dipahami dan dipraktikkan oleh para murid kapan saja. Lu Ming buru-buru lewat, tapi segera, wajahnya tenggelam. Pada prasasti batu itu penuh dengan tanda. Ini seperti semua jenis serangan yang tersisa di atasnya. Ini berantakan, sangat padat sehingga tablet batu itu benar-benar hancur. Lu Ming dengan hati-hati mengamati dan menyimpulkan bahwa tablet batu itu seharusnya memiliki isi, tetapi sekarang telah dihancurkan. Isi prasasti batu itu sudah tidak dapat diketahui lagi. Ada keterampilan rahasia di loh batu, tapi sudah dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Lu Ming mengerutkan kening dan terlihat sedikit jelek. Dari jejak kehancuran, itu sangat tua. Sudah bertahun-tahun. Bukan orang-orang yang datang ke istana kali ini. Lu Ming merenung dan menarik dua kesimpulan. Salah satunya adalah 500 bintang tahun yang lalu, orang-orang dari Istana Surga menemukannya, mencatat seni rahasia di tablet batu, dan kemudian menghapus seni rahasia di tablet batu. Yang kedua adalah makhluk di dunia ini telah memusnahkan seni rahasia di sini. Bagaimanapun, Lu Ming tidak mendapatkan apa-apa. Lu Ming dengan hati-hati mencari lingkaran, yakin tidak ada panen, hanya sedikit kecewa untuk keluar. Tampaknya panen besar kali ini sangat sulit. Lu Ming telah menantikan untuk menemukan ratusan dan ribuan seni rahasia kuno, dan kemudian keluar. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir, dan itu tidak mudah. Lagi pula, ini sudah terlalu lama. Ya. Tiba-tiba, Lu Zhen melihat ke depan. Di depan kami, ada sekelompok makhluk, berubah menjadi bentuk manusia, terbang ke arah sini. Sekilas, Lu Ming tahu bahwa orang-orang ini berasal dari dunia. Lu Ming tidak mau memikirkannya. Dia berbalik dan pergi.
Orang-orang di dunia ini memusuhi orang-orang di Tiamong, dan dalam beberapa tahun terakhir, siapa yang tahu apa yang Guru Luming tidak ingin terjerat. Sayangnya, ini masih terlambat. Pihak lain telah melihat Luming. Begitu Luming berlari, pihak lain dengan cepat mengejar Luming. Tentu saja. Luming mengerutkan kening dan mempercepat kecepatannya. Tapi pihak lain juga mempercepat, mengejarnya. Luming terlihat pucat. Apakah aku benar-benar takut padamu? Tubuh Luming tiba-tiba berhenti, lalu dia tidak bergerak maju atau mundur. Dia memicu kekuatan tempur 6 kali lipat dari kode perang. Dia diresapi dengan sinar matahari yang indah dan tinjunya meledak terus-menerus. Gemuruh dan dentuman. Serangkaian tinju mengerikan mengalir melalui kehampaan, menuju makhluk hidup itu. Mengambil kultivasi Luming saat ini sebagai contoh, kekuatannya benar-benar luar biasa dan sangat menakutkan. Wajah makhluk di dunia ini berubah dengan liar. Hati-hati, tetap di belakangku. Salah satu pria tua dengan rambut putih berteriak. Tubuhnya yang kering dengan cepat berubah menjadi kera putih raksasa. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat tirai tipis untuk melindunginya dan makhluk lainnya. Boom dan boom. Serangkaian raungan terdengar. Kekuatan tinju Luming menghantam tirai tipis yang dipegang oleh kera raksasa putih. Tirai cahaya terus bergetar, dan tubuh kera raksasa putih juga terkejut. Dia mundur beberapa langkah berturut-turut, tetapi akhirnya memblokir kekuatan tinju Luming. Dewa Kaisar satu beban. Mata Luming bergerak sedikit. Begitu kera raksasa putih menggerakkan tangannya, Luming akan merasakannya. Kekuatan lawan sangat kuat, dan dia terpesona dengan keberadaan kerajaan dewa. Jika itu bukan alam dewa, itu tidak bisa menahan serangan Luming. Namun, pihak lain tampaknya menolak, tetapi juga cukup sulit. Tampaknya keberadaan kerajaan dewa umum mirip dengan yang tercatat dalam buku-buku kuno di Istana Surga. Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Menurut berita yang dia lihat, keberadaan negara bagian Shen Di jauh lebih kuat daripada Shen Huang. Secara umum, di hadapan Shen Huangjing, tidak ada perlawanan sama sekali, hanya terbunuh dalam hitungan detik. Bahkan jika beberapa Tianjiao berbakat, sulit untuk bertarung melintasi alam besar. Hanya beberapa iblis teratas yang dapat melakukannya jika mereka ingin melintasi alam besar di alam dewa. Misalnya, mereka yang bisa bertarung di 4 level di alam dewa. 4119. Hanya iblis teratas yang bisa bertarung di 4 level di alam Shen Huang yang bisa bertarung melawan dewa dan kaisar biasa di puncak 9 level kaisar. Dan itu bukan kemenangan, itu hanya perjuangan, dan itu hanya perjuangan. Itu bisa bertahan di depan alam Tuhan, bukan kemenangan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya gap tersebut. Kita harus tahu bahwa di Shen Huangjing, jika ada perbedaan 1 level, kita dapat menghancurkan dan membunuh sepenuhnya. Kesenjangan antara 9 puncak Shen Huangjing dan Shen Huang adalah 4 tingkat penuh. Tingkat 4 alam dewa, bisa dibayangkan seberapa besar celahnya. Kesenjangan yang begitu besar, sehingga keberadaan 9 puncak kaisar dewa biasa di hadapan kerajaan dewa, seperti bayi, tidak memiliki perlawanan, dan akan dibunuh oleh banyak orang. Inilah mengapa kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta semuanya adalah iblis yang dapat bertarung di 4 tingkat di alam dewa, dan mereka juga diadili berdasarkan poin ini. Mereka yang bisa mencapai puncak daftar kebanggaan surga di alam semesta semuanya mampu melawan keberadaan kerajaan dewa biasa dengan mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri. Di sini, itu tidak berarti pembunuh besar. Setelah Tianjiao itu menggunakan pembunuh besar, kekuatan tempurnya pasti akan lebih mengerikan. Oleh karena itu, ketika dia ikut serta dalam penilaian Tianbing, yang lain berpikir bahwa Changming, seorang pria berdarah dari klan darah, harus pergi ke area tingkat ketiga daripada area tingkat kedua. Changming berdarah adalah salah satu kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta. Dia memiliki budidaya 7 kali lipat dari Kaisar Ilahi. Dia bukan lawan dari keberadaan Empire State yang ilahi hanya dengan kekuatan tempurnya sendiri. Namun, dia dapat bersaing dengan keberadaan negara kerajaan ilahi dengan bantuan alat pembunuhnya yang besar. Namun, Luming mampu bersaing dengan alam Shen Di biasa dengan kekuatan tempurnya sendiri saat berada di posisi ke-7 Shen Huang. Dia tidak dipaksa untuk bersaing dengannya, tetapi dia masih memiliki sedikit keuntungan. Kekuatanmu. Setelah diguncang kembali, kera raksasa putih itu menatap Luming dengan mata lebar, menunjukkan keterkejutan yang dalam. Kultivasi 7 kali lipat Kaisar Dewa benar-benar dapat mengusirnya. Kekuatan bertarung seperti itu sangat mengerikan. Dia belum pernah mendengarnya. Di dunia kuno yang agung, itu tidak pernah muncul. Membunuh. Luming minum dengan dingin dan banyak membunuh. Hanya ada Kaisar Dewa biasa. Luming dapat menanganinya sepenuhnya. Jika dia menggunakan alat pembunuh besar, tidak sulit untuk membunuhnya. Setelah 100 tahun berlatih di alam semesta yang gelap, kekuatan tempur Luming melonjak. Tanpa sadar, Kaisar Dewa Yizong biasa telah diabaikan olehnya.
Begitu kata-kata itu jatuh, manik angin yang kuat muncul di tangannya, siap untuk mengeluarkan kekuatan di dalam dan membunuh semua orang ini. Tunggu sebentar, kami tidak bermaksud begitu. Kera Putih meraung. Ya, kami tidak bermaksud jahat. Jangan salah paham. Di belakang Kera Putih besar, seorang wanita muda menangis. Tidak jahat. Untuk apa kau mengejarku? Lu Mingdao tidak melancarkan serangan untuk pertama kalinya. Sejujurnya, dia tidak merasakan pembunuhan di sisi lain. Karena pihak lain mengejarnya barusan, dia belum merasakan kesempatan untuk membunuh. Ini juga alasan mengapa Lu Ming tidak terus melakukannya. Teman kecil, kesalahpahaman, kamu lari begitu kamu melihat kami. Kami pikir ada sesuatu yang salah, dan tanpa sadar kami mengejarnya. Jalur Kera Putih. Ya, kami mengejarmu. Kami hanya ingin bertanya mengapa kamu lari saat melihat kami, dan seterusnya. Nafasmu. Wanita muda itu berkata, matanya tiba-tiba menatap Lu Ming, seolah dia sangat penasaran. Nafasmu, kamu bukan makhluk dari dunia kuno. Lalu wanita muda itu berseru, matanya membelalak, menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dalam sekejap, tubuh Lu Ming dipenuhi dengan kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi. Tampaknya pihak lain telah melihat identitasnya, dan langkah selanjutnya diperkirakan akan dimulai darinya. Dia bukanlah Tuhan yang menunggu untuk mati, dan dia bermaksud mengambil inisiatif untuk menyerang. Tunggu sebentar, kami tidak punya niat jahat terhadapmu. Merasakan kesempatan membunuh pada Lu Ming, kera raksasa putih itu berteriak lagi. Haha. Akankah Lu Ming percaya bahwa informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi sangat detail? Makhluk hidup di dunia ini membenci makhluk di Istana Surga karena kehancuran kuil kuno. 500 tahun yang lalu, ketika makhluk hidup di dunia ini melihat orang-orang di Istana Surga, mereka tidak akan memiliki niat jahat jika mereka mengejar mereka tanpa henti. Wah! Lu Ming menarik angin kencang langsung dari Gale-Bat. Dengan pencapaian Lu Ming saat ini, angin kencang yang ditarik dari Gale-Bat lebih kuat dari sebelumnya. Angin melolong, kehampaan berubah menjadi kekacauan, pemandangannya sangat mengerikan. Wajah makhluk-makhluk di dunia kuno menjadi sangat jelek. Mundur. Kera Putih meraung dan wajahnya sangat bermartabat, karena dia merasa serangan itu mengerikan dan dapat mengancam nyawanya. Dia meraung, mengeluarkan semua kekuatannya, membuka mulutnya dan meraung, dan keluar dari mulutnya sebuah perisai, besar dan besar, di depannya. Pada saat yang sama, tangannya terdorong keluar, dan perisai cahaya muncul, menutupi bagian depan. Ketika dia mengatur momen pertahanan, angin menderu telah menyapu. Ledakan. Ada dua suara mengerikan berturut-turut. Tubuh kera raksasa putih itu bergetar hebat. Tubuh besar dan menjulang itu terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk darah menyembur keluar. Setelah Lu Ming menggunakan manik angin yang kuat, kekuatannya sudah benar-benar melampaui dia, satu gerakan terluka. Tidak, aku bersumpah dengan asal-usul kehidupan bahwa kami benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Wanita muda itu terlihat pucat, tetapi masih dengan keras kepala melangkah maju dan menatap Lu Ming. Oh! Lu Ming tidak terus menyerang, berhenti dan berkata, ya, kamu bersumpah demi asal-muasal hidupmu. Lu Ming bukanlah orang yang haus darah. Jika pihak lain tidak memiliki niat jahat, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jika pihak lain benar-benar berani bersumpah demi asal-usul kehidupan, itu membuktikan bahwa pihak lain benar-benar tidak bermaksud jahat terhadapnya. Tentu saja, jika pihak lain tidak berani, dia akan segera memberikannya, tidak akan ada yang lunak. Aku bersumpah. Aku juga bisa bersumpah. Tanpa ragu-ragu, 7 atau 8 makhluk di dunia kuno yang agung bersumpah dengan asal-usul kehidupan mereka tanpa ragu-ragu. Mereka tidak memiliki niat jahat terhadap Lu Ming. Jika mereka curang, mereka akan langsung mati. Bahkan Kera Putih besar mengambil sumpah. Aku benar-benar bersumpah. Lu Ming masih cukup aneh. Apakah orang-orang ini tahu dia dari luar, dan mereka tidak berarti baginya? Ini tidak sesuai dengan berita dari Istana Surgawi. Namun, tidak salah bersumpah dengan asal-usul kehidupan. Lu Ming menyingkirkan Gale-Bat, nafas tubuh, juga konvergensi. Alasan lain mengapa dia tidak membunuh orang-orang ini adalah karena terlalu lambat bagi seseorang untuk menemukan relik di sini, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi jika orang-orang dari dunia membantunya, banyak hal akan menjadi lebih mudah. 4120. Melihat niat membunuh dan nafas Lu Ming menyatu, Kera Putih dan wanita muda itu menghela nafas lega. Lu Ming terlalu menekan mereka sekarang. Tapi segera, wanita muda itu mengedipkan matanya lagi dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu, seperti melihat harta karun yang langka. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata dengan hati-hati dan lembut, apakah kamu benar-benar dari dunia luar?
Di saat yang sama, yang lain juga penasaran untuk melihat Luming. Ya, aku tidak ada di dunia ini. Setelah jeda, Luming berkata lagi, karena kamu tahu bahwa aku bukan dari dunia ini, kamu tidak berniat membunuhku. Tidak ingin membunuhku. Luming meminta keraguan di dalam hatinya, karena ini tidak sesuai dengan berita yang diberikan oleh Istana Surgawi. Mengapa membunuhmu? Wanita muda itu berkedip, lebih bingung dari Luming. Namun, kera raksasa putih itu merenung sejenak dan berkata, jadi dikatakan bahwa nenek moyang dunia kuno yang agung dan dunia luar adalah perseteruan. Nenek moyang dunia kuno yang agung semuanya dibunuh oleh makhluk di dunia luar. Namun, itu hanya legenda, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimana bisa ada kebencian? Luming mengerti. Sudah lama sekali, 500 tahun bintang. Apa konsep 500 tahun bintang? Itu setara dengan bintang dari lahir hingga kehancuran, 500 kali, itu terlalu lama. Dalam waktu yang begitu lama, semuanya dilupakan. Itu termasuk permusuhan antara Istana Surgawi dan Istana Dewa Kuno. Selama waktu yang begitu lama, dunia kuno yang agung telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan mereka telah lama melupakan kebencian antara Tiangong dan Dagu Senting. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar permusuhan antara Tiangong dan Dagu Senting. Kalaupun ada yang pernah mendengarnya, itu hanya dianggap sebagai legenda. Luming tahu bahwa dia khawatir. Tampaknya bahkan jika makhluk di dunia kuno tahu bahwa mereka berasal dari dunia luar, mereka hanya penasaran dan tidak memiliki kebencian. Kewaspadaan Luming telah diturunkan sedikit. Namaku Seng Qiao. Siapa namamu? Saat ini, wanita muda itu lebih berani. Dia diam-diam berjalan ke Luming dan bertanya. Mu Yun. Lu Mingdao. Mu Yun, bagaimana kamu bisa masuk? Legenda dunia kita sudah lama sekali. Hanya orang-orang dari luar yang masuk. Kupikir itu hanya legenda. Aku tidak mengira ada dunia lain di luar dunia kita. Seng Qiao merasa bahwa Luming tidak membunuh kesempatan itu, dan dia lebih berani. Sepertinya dia membuka kotak percakapan dan terus menanyakan beberapa pertanyaan. Merindukan. Kera raksasa putih khawatir, karena takut Luming akan memalingkan wajahnya dan langsung memulai. Meskipun dia adalah keberadaan negara bagian Sendi, sementara Luming hanya negara bagian Shenhuang, dia ketakutan di depan Luming dan tidak berani menganggapnya enteng. Aku datang dengan misi. Aku ingin menemukan beberapa peninggalan kuno di sini. Bisakah kamu membawa aku untuk menemukannya? Aku dapat membayar kamu. Luming mengatakan tujuannya. Mencari peninggalan kuno. Tidak heran kamu ada di sana sebelumnya. Aku menyerahkan pencarian peninggalan kuno kepadaku. Aku tahu banyak peninggalan kuno, tapi mungkin tidak ada yang ingin kamu cari. Jalan Seng Qiao. Tidak masalah, bawa saja aku untuk menemukannya. Lu Mingdao. Segera, mereka berangkat, Seng Qiao dan Kera Putih, bersama Luming, menuju reruntuhan kuno berikutnya. Nona, apakah kita akan membawanya seperti ini? Lagi pula, dia dari dunia luar. Jika ada niat jahat. Dalam kegelapan, Kera raksasa putih berbicara kepada Seng Qiao. Paman Yuan, jangan khawatir. Aku bisa merasakan bahwa Mu Yun tidak berarti apa-apa bagi kita. Dia melakukannya untuk membela diri. Jangan khawatir. Aku ingin tahu seperti apa dunia luar. Aku bisa bertanya dia tentang hal itu. Seng Qiao menjawab dengan suara. Kera raksasa putih menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa temperamen Seng Qiao sulit untuk diubah setelah diketahui. Dia hanya bisa tetap dekat dengan Seng Qiao. Begitu Luming memiliki niat jahat, dia harus berjuang keras dengan Luming. Seng Qiao diam-diam mengobrol dengan Kera Putih, lalu menatap Luming, dan mengobrol dengan Luming. Itu hanya bertanya tentang dunia luar. Luming memberikan pengantar singkat. Meskipun itu hanya perkenalan biasa, tapi dengarkan juga Seng Qiao, White Ape dan orang lain melongo. Seng Qiao dan yang lainnya merindukan alam semesta kuno dan luas. Aku tidak menyangka bahwa dunia luar begitu luas, tetapi mengapa tidak ada seorang pun di dunia kuno kita yang bisa keluar? Bahkan jika master tingkat kerajaan yang paling kuat sulit untuk menembus penghalang dunia, apakah itu karena dunia kita terlalu rendah? Seng Bridge bergumam pada dirinya sendiri, nadanya tidak bisa menyembunyikan kesepian. Dia suka pergi keluar untuk melihat dunia luar. Sayangnya, tampaknya orang-orang di dunia ini tidak bisa keluar sama sekali. Penguasa kerajaan, haruskah itu Tuhan? Luming bergerak. Kemudian dia mengobrol dengan Seng Qiao. Itu berbeda ketika seseorang memimpin, dan segera mereka datang ke situs lain. Sisa-sisa ini, tersembunyi di dalam tanah, mereka masuk tanpa hambatan. Ini membuat Luming bingung. Menurut informasi yang diberikan oleh Istana Surga, peninggalan ini penuh dengan berbagai susunan dan jebakan, yang sangat berbahaya. Sebelum masuk, orang-orang hebat di Istana Surga menyuruh mereka untuk berhati-hati. Tapi sekarang,
Luming telah menemukan dua reruntuhan berturut-turut. Keduanya tidak terhalang. Tidak ada bahaya bagi karakter, dan tidak ada larik atau jebakan. Sangat aman. Namun, seperti yang terakhir, aku mencari-cari dan tidak menemukan apapun. Relik-relik ini terlalu tua. Bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, atau diambil seluruhnya, atau busuk, tidak ada yang tertinggal. Jalan Seng Qiao. Luming diam dan pergi ke kedalaman reruntuhan. Jauh di dalam reruntuhan, mereka menemukan ruang rahasia. Lagi. 4 dinding ruang rahasia ditutupi dengan goresan. Dapat dilihat bahwa seharusnya ada sesuatu di dinding batu, dan ada beberapa pola atau tulisan tangan yang terukir di atasnya, tetapi semuanya hancur, dan isi asli dari dinding batu tersebut tidak dapat dibedakan. Wajah Luming suram. Setelah 2 reruntuhan berturut-turut, dia menemukan loh batu atau dinding yang diduga diukir dengan seni rahasia, tetapi semuanya hancur dan kabur. Seharusnya ada tulisan tangan di dinding batu. Bagaimana bisa rusak? Apakah kamu tahu siapa yang menghancurkan ini? Apakah kamu dari dunia kuno? Luming adalah Seng Qiao dan lainnya. Aku tidak tahu. Seng Qiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, tidak hanya di sini, tetapi hampir semua peninggalan, yang diduga memiliki pola atau tulisan tangan, telah dihancurkan. Semua sisa. Luming terkejut. 4121. Luming sangat terkejut. Menurut Seng Qiao, semua peninggalan yang diduga memiliki seni rahasia dihancurkan. Bukankah itu berarti bahwa kali ini mereka telah memasuki dunia kuno yang agung, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa? Situasi ini terlalu berbeda dengan informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi. Luming tahu bahwa Tiangong dikirim dalam 500 bintang tahun yang lalu, tetapi 500 tahun bintang telah berlalu di dunia kuno yang agung. Melalui evolusi 500 tahun bintang, banyak hal telah banyak berubah. Sepertinya informasi di Istana Surgawi tidak berguna. Kita harus membuat penilaian baru berdasarkan informasi yang kita miliki sekarang. Bisakah kamu membawaku ke relik selanjutnya? Aku ingin melihatnya. Lu Mingdao. Tentu saja. Seng Qiao langsung setuju. Dia ingin bersama Luming, bukan karena hal lain, tapi karena dia bisa tahu lebih banyak tentang dunia luar. Bahkan jika kamu tidak bisa keluar, dengarkan. Dalam 10 hari berikutnya, mereka pergi ke 2 peninggalan kuno secara berurutan. Ada juga tempat di mana 2 relik diduga diukir dengan seni rahasia, namun keduanya telah hancur, dan isi di atas tidak dapat dilihat sama sekali. Siapa yang menghancurkan konten di atas? Apakah itu dari dunia kuno? Luming mau tidak mau bertanya lagi. Seharusnya tidak, karena konon di masa lalu, konten ini dihancurkan gelombang. Namun, beberapa orang berspekulasi bahwa isi pada loh batu dan dinding ini pasti sihir, yang telah dipakai oleh orang-orang di kuil penyihir. Jalan Seng Qiao. Namun, sebelum Seng Qiao selesai, wajah Kera Putih dan yang lainnya berubah drastis. Hati-hati, Nona. Kera raksasa putih bahkan sibuk jalan, matanya kemana-mana membidik, tampak sangat gugup. Sihir, kuil sihir. Keraguan Luming semakin kuat. Kedua kata ini tidak disebutkan dalam informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi. Istana Surga tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari mereka, karena menyembunyikannya tidak baik untuk Istana Surga. Tujuan Istana Surgawi bagi mereka untuk memasuki dunia kuno yang agung adalah untuk menemukan rahasia kuno yang agung di sini. Semakin banyak misteri kuno yang kamu cari, semakin baik untuk Istana Surgawi. Oleh karena itu, Istana Surga tidak akan menyembunyikan mereka. Karena Istana Surgawi tidak akan menyembunyikannya, itu berarti 500 bintang tahun yang lalu, dunia kuno yang agung tidak memiliki nama sihir dan kuil penyihir. Ini adalah perkembangan baru. Apa itu sihir dan kuil sihir? Luming bertanya. Ini. Kera raksasa putih dan yang lainnya ragu-ragu dan tampak sangat takut dan tidak berani berkata lebih banyak. Jangan khawatir, aku hanya tahu tentang itu, aku tidak akan memberitahumu tentang itu. Lu Mingdao. Paman Yuan, jangan khawatir. Aku hanya memperkenalkanmu, tidak apa-apa. Seng Qiao sangat berani, dan kera raksasa putih berkata mulai memperkenalkan. Sihir adalah semua jenis metode serangan, metode pertahanan, metode kecepatan dan sebagainya. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu, ada banyak sihir di peninggalan ini, tetapi semuanya sudah usang. Sekarang, semua orang yang ingin berlatih sihir hanya bisa belajar dari kuil penyihir. Seng Qiao memperkenalkan. Sihir, apakah ini seni rahasia? Hati Luming tergerak. Apa yang biasa kamu lakukan denganku adalah sihir? Tanya Luming. Ya, ada apa? Jalan Seng Qiao. Luming menegaskan bahwa sihir yang disebutkan oleh Seng Qiao adalah seni rahasia.
Karena mereka menggunakannya sebelumnya, itu rahasia. Ada apa dengan kuil penyihir? Lu Ming bertanya lagi. Kuil penyihir adalah kuil penyihir. Lagi pula, di dunia kuno, itu diperintah oleh dua kuil penyihir. Kuil penyihir mengendalikan semua sihir. Orang lain yang ingin berlatih sihir hanya bisa mendapatkannya dari kuil penyihir. Jalan Seng Qiao. Kuil penyihir, apakah seni rahasia di reruntuhan ini dihancurkan oleh kuil penyihir? Lu Ming sampai pada kesimpulan ini di benaknya. Awalnya, dia juga berspekulasi bahwa rahasia ini dihancurkan oleh orang-orang di Tiangong 500 tahun yang lalu. Orang-orang yang mengira itu adalah istana surga merekamnya, dan kemudian menghancurkan seni rahasia agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Namun, dia kemudian membalikkan spekulasi ini, karena Seng Qiao mengatakan bahwa semua jenazah telah dihancurkan. Tiangong jelas tidak mendapatkan semua seni rahasia pada tahun-tahun itu, tetapi hanya mendapatkan beberapa. Kalau tidak, mereka tidak akan dikirim saat ini. Jadi jelas, itu tidak dihancurkan oleh orang-orang dari istana surga. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu kuil penyihir. Penyihir itu menghancurkan semua misteri di reruntuhan, dan kemudian menguasainya. Jika kamu mengendalikan semua rahasia, kamu akan mengendalikan seluruh dunia kuno. Setiap orang yang ingin berlatih seni rahasia harus mendapatkannya dari kuil penyihir. Sepertinya jika aku ingin mendapatkan skill rahasia, aku hanya bisa mendapatkannya dari kuil penyihir. Lu Ming berkata dalam hatinya. Kemudian dia meminta informasi lebih lanjut kepada Seng Qiao tentang kuil penyihir. Ada dua kuil penyihir di dunia kuno. Salah satunya adalah kuil penyihir agung, yang lainnya adalah kuil penyihir kuno. Jelas bahwa kata dagu dalam dagu senting dipisahkan, dan setiap kata digunakan. Menurut pengantar Seng Qiao, kedua kuil penyihir itu saling bermusuhan. Selama bertahun-tahun tanpa henti, kedua belah pihak telah bertempur tanpa henti, saling bertarung untuk menguasai dunia kuno. Namun, kekuatan kedua kuil penyihir itu sama, masing-masing menempati separuh dunia kuno. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, tidak ada pemenang atau pecundang. Area tempat mereka sekarang berada adalah wilayah yang ditempati oleh kuil penyihir kuno, yang berada di bawah kekuasaan kuil penyihir kuno. Muyun, kamu datang ke dunia ini untuk mendapatkan ilmu sihir. Kamu dapat kembali bersama kami dan pergi ke kota Siwu. Segera, utusan penyihir dari kuil penyihir akan datang ke kota Siwu dan menyampaikan beberapa ilmu sihir. Mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu dengan kemudian. Seng Qiao mengundang jalan. Kera raksasa putih diam-diam khawatir, diam-diam memperingatkan Seng Qiao untuk tidak mengambil kembali Lu Ming dengan mudah, karena takut menimbulkan masalah, tetapi Seng Qiao mengabaikannya begitu saja. Ya, tentu saja. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Selama waktu ini, mereka bertemu orang lain di dunia kuno yang agung dalam perjalanan mereka. Ketika orang-orang itu melihat Lu Ming, mereka segera mengetahui bahwa Lu Ming bukanlah manusia di dunia ini. Namun, mereka tidak memiliki permusuhan atau niat untuk melakukan apapun pada Lu Ming. Mereka hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Hal ini membuat Lu Ming yakin bahwa orang-orang di dunia ini tidak memusuhi istana surga dan menganggap peristiwa zaman dahulu sebagai legenda. Oleh karena itu, Lu Ming akan yakin untuk pergi ke kota dunia. Namun, Lu Ming masih bertanya kepada Seng Qiao dan yang lainnya apakah ada cara untuk menyembunyikan nafas asingnya. Dia tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang di mana-mana. Ya, ada. Ada sejenis ilmu sihir yang dapat membuat kamu memancarkan cita rasa dunia, tetapi efeknya terbatas. Begitu kamu melakukannya, atau bertemu seseorang dengan kultivasi yang lebih baik dari kamu, mudah untuk melihatnya. Jalan Seng Qiao. Tidak masalah. Senang memilikinya. Aku bisa menukarnya denganmu. Lu Minglian sedang sibuk. 4122. Lebih baik memiliki sesuatu daripada tidak sama sekali. Kamu tidak perlu pergi kemanapun. Kamu semua diawasi oleh sekelompok orang yang ingin tahu. Tidak perlu ditukar, tidak terlalu berharga, gratis. Seng Qiao mengeluarkan jimat giok dan memberikannya pada Lu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming tidak sopan. Dia mengambil alih pengetahuan spiritual dan mengetahui isi jimat batu giok. Itu rahasia umum. Seni rahasia semacam ini bukan untuk mengubah nafasnya, tapi semacam kamuflase. Itu dapat memainkan peran tertentu dalam kamuflase dengan menarik kekuatan eksternal dunia dan menutupi tubuhnya. Prestasinya lebih rendah dari dirinya. Jika kamu tidak mengamati dengan hati-hati, sulit untuk melihatnya. Bahkan jika kultivasinya lebih tinggi darinya, itu tidak jauh lebih tinggi. Jika kamu tidak mengamati dengan cermat, itu tidak mudah dilihat. Namun, begitu dia mulai, nafasnya meledak, penyamarannya tidak berguna. Lebih baik daripada tidak. Segera, Lu Ming mengerti. Hanya 1 jam kemudian, Lu Ming menyadari kesuksesannya dan mengoperasikan seni rahasia.
Tiba-tiba, sebuah kekuatan di ruang ditarik olehnya dan menutupinya, menutupi tubuhnya untuk menutupi nafas aslinya. Berapa kecepatan mengolah sejenis sihir dengan begitu cepat? Seng Qiao, kera raksasa putih, menatap Lu Ming dengan takjub. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa mempraktekkan ilmu sihir dengan begitu cepat. Meskipun ini hanya sejenis santet tingkat rendah. Secara alami, mereka tidak tahu betapa menakutkannya pemahaman Lu Ming sekarang. Aku tidak tahu berapa banyak seni rahasia yang dikembangkan Lu Ming. Ada 5.000 jenis seni rahasia biasa. Ada seni rahasia kuno lainnya. Bagi Lu Ming, sangat mudah untuk mengolah seni rahasia biasa. Ini terlalu cepat untuk berlatih. Itu bisa dilakukan dalam 1 jam. Tentu saja, butuh sedikit waktu untuk mencapai prestasi besar. Ayo pergi, Lu Mingdao. Saat ini, Seng Qiao dan talenta lainnya bangun dan bereaksi. Setelah itu, mereka tidak pergi ke tempat lain, melainkan pergi ke Siwu bersama-sama. Kota Siwu adalah kota teratas di wilayah yang diperintah oleh kuil penyihir kuno. Di bawah seluruh kuil penyihir kuno, hanya ada 13 kota teratas. Kota Siwu sangat makmur, ada banyak makhluk hidup di dalamnya. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Namun, Lu Ming menemukan bahwa pencapaiannya jauh lebih tinggi darinya, yang sangat jarang. Dia berjalan di sekitar jalan beberapa kali, tetapi menemukan sedikit. Terlebih lagi, sedikit orang yang memiliki prestasi lebih tinggi darinya tidak akan menatapnya, sehingga mereka tidak akan dengan mudah menemukan bahwa dia bukan dari dunia kuno, tetapi dari dunia luar. Adapun penguasa kerajaan dewa, jumlahnya semakin sedikit. Misalnya, kera raksasa putih sudah menjadi salah satu orang kuat teratas di kota Siwu. Keluarga Seng, salah satu dari 3 keluarga di kota Siwu, memiliki kekuatan yang kuat dan menempati area yang luas dengan banyak istana. Lu Ming memberitahu Seng Qiao untuk tidak membuat keributan, jadi ketika mereka datang ke rumah Seng Qiao mengatur halaman untuk Lu Ming yang sangat sunyi dan tidak terganggu. Lu Ming tinggal sebentar. Di keluarga Seng, di ruang rahasia, ada beberapa tokoh tua yang sedang mendiskusikan berbagai hal. Salah satunya adalah kera putih. 7 lainnya adalah anggota senior keluarga Seng. Salah satunya adalah tuan dari keluarga Seng dan kakek dari Seng Qiao. Beberapa orang lainnya semuanya adalah tetua keluarga Seng, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang kuat di kerajaan Tuhan. Apa? Orang dari dunia luar? Setelah mendengar laporan kera putih, yang lainnya kaget dan kaget. Ya, itu benar. Wanita itu mengundang pria itu kembali ke rumah Seng kami dan tinggal di halaman lain di sisi barat. Jalan Kera Besar Putih. Aku tidak menyangka legenda itu benar. Ada dunia yang lebih besar selain dunia kita. Salah satu tetua Taisang menghela nafas berulang kali. Ceritakan tentang proses bertemu dengan orang luar. Keluarga Seng adalah tuannya. Segera, kera putih besar menceritakan kisah pertemuan mereka dengan Lu Ming dan tujuan kedatangan Lu Ming ke dunia. Maksudmu dia hanya memiliki kultivasi 7 kali lipat dari kaisar, tetapi kekuatan bertarungnya di atasmu. Pemilik keluarga Seng beberapa orang, lebih terkejut, warna matanya luar biasa. Mereka sangat jelas tentang seberapa jauh Shen Huang Qi Hong dari Sandy. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang dapat melintasi jarak yang begitu jauh untuk berperang melintasi perbatasan. Ada legenda bahwa dunia luar lebih maju daripada dunia kuno, dan ada lebih banyak tuan, dan warisannya juga lebih jauh. Sepertinya memang begitu sekarang. Di dunia kuno kita, tidak pernah ada kesombongan seperti itu. Jangan katakan itu dekat. Bahkan jika itu hanya setengah kuat, dunia luar benar-benar mengerikan. Tuan keluarga Seng menghela nafas. Tuan, sudah bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak ada seorang pun dari dunia luar yang datang. Kali ini tiba-tiba datang. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Sekarang wanita muda itu telah mengundang pihak lain ke rumah Seng. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran aku. Aku masih perlu mengambil keputusan. Jalan Kera Besar Putih. Nenek moyang dunia luar dan dunia kuno yang hebat memiliki perseteruan besar, tetapi kebencian telah menghilang dalam beberapa tahun terakhir, dan tampaknya pihak lain datang demi sihir. Aku tidak berpikir itu penting bagi kita untuk terlibat dalam pertarungan besar. Tak lama kemudian, utusan kuil penyihir akan datang ke kota Siwu dan memberi mereka ilmu sihir baru. Setelah upacara, kami akan melaporkan situasi dunia luar ke kuil penyihir, dan membiarkan kuil penyihir menjadi tuannya. Keluarga Seng adalah jalan utama. Apa yang dikatakan tuan itu benar. Yang lainnya mengangguk. Tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka tidak berani bertindak gegabah, yaitu kekuatan Lu Ming yang kuat. Menurut apa yang dikatakan kera raksasa putih, Lu Ming mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri, dengan samar menekan kera raksasa putih itu. Namun, Lu Ming masih memiliki pembunuh besar yang tidak digunakan.
Menurut deskripsi kera raksasa putih, senjata pembunuh besar Luming sangat kuat. Jika digunakan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dia mengatakan bahwa pembunuh besar, tentu saja, adalah Gilbert. Untuk sementara, Luming sangat bebas. Seng Qiao mendatanginya setiap hari dan bertanya kepadanya tentang dunia luar. Luming hanya bisa membicarakannya dan menghadapinya. Untungnya, Luming telah mendapat informasi yang baik sepanjang jalan. Dia bisa mengucapkan beberapa kata dengan santai dan mendengarkan kekaguman dan kerinduan Seng Qiao. Awalnya, Luming ingin melihat apakah dia dapat membeli beberapa seni rahasia di kota Siwu, tetapi segera mengetahui bahwa di dunia kuno yang hebat, ilmu sihir adalah hal yang tabu dan tidak dapat dibeli dan dijual. Akan sangat berbahaya diketahui oleh kuil penyihir. Seng Qiao memberi Luming keterampilan rahasia untuk menutupi napasnya. Dia sudah membuat tabu. Awalnya kera putih ingin menghentikannya. Namun, skill rahasia semacam ini hanyalah skill rahasia level rendah. Tidak masalah dan pengaruhnya kecil. Kera raksasa putih tidak menghentikannya pada akhirnya. Tentu saja, jika ada rahasia berguna lainnya, Rao sangat berani dan tidak berani mengajarinya. Seni rahasia, yaitu ajaran sihir, harus disetujui oleh kuil penyihir. 4123. Waktu berlalu, segera, saatnya utusan kuil penyihir kuno datang. Hari ini adalah waktu tersibuk di kota Siwu. Alun-alun inti kota Siwu penuh dengan orang dan sangat sibuk. 3 penguasa kota Siwu dibagi menjadi 3 wilayah. Namun, kursi yang tersisa di tengah kota. Tidak ada yang duduk di sana. Ini disediakan untuk utusan kuil penyihir. Kerumunan menunggu dengan tenang. Sekitar 2 jam kemudian. Tiba-tiba, pusaran air muncul di langit di kejauhan, dipenuhi sinar terang, dan kemudian, sosok itu muncul tiba-tiba. Ada 8 sosok dari berbagai usia, tua dan muda. Mereka berpakaian dalam berbagai warna, tetapi wajah mereka dingin dan sombong, seolah-olah menghadap manusia. Utusan akan datang. Temui dia. Ayo. Yang kuat dari 3 tuan tidak berani mengabaikan mereka, jadi mereka terbang dan datang ke 8. Selamat datang 8 utusan ke keluarga Seng di kota Siwu. Raja Jia dari kota Siwu, sambut 8 utusan. Keluarga Niu dari kota Siwu, sambut 8 utusan. Yang kuat dari 3 pemilik keluarga, memberi hormat dengan hormat. 3 tuan tidak perlu terlalu sopan. Utusan kuil penyihir tua melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan ringan. Hadirin sekalian, silakan duduk. Puan keluarga Seng sedang sibuk. Kumohon. Pemilik 2 keluarga lainnya juga sibuk. Para ahli dari 3 keluarga bertemu dengan 8 utusan dan pergi ke alun-alun inti untuk membiarkan mereka duduk di kursi yang paling mempesona. Kemudian, segera, seseorang membawakan makanan dan anggur yang enak, dan mengundang 8 utusan. Dan dalam kegelapan, tentu saja, seseorang memberikan hadiah. Meskipun 8 utusan datang untuk mengajarkan ilmu sihir, mereka tentu saja tidak menghalangi mereka untuk menerima manfaat dan bersenang-senang. Setelah 3 putaran anggur, pesta itu akhirnya berakhir. Baiklah, mulailah mengajar ilmu sihir. Biarkan anak-anak muda di kota Siwu datang dan lihat siapa yang berhubungan dengan ilmu sihir. Itu adalah utusan kuil penyihir tua yang berbicara. Ya. Kepala ketiga keluarga itu sedang terburu-buru, lalu segera memberi perintah. Tiba-tiba, sekelompok besar pria dan wanita muda, terbang ke atas, mendatangi utusan kuil penyihir di depan. Ada 3 keluarga anak muda, ada juga kekuatan lain dari Tianjiao muda kota Siwu. Kali ini terutama tentang mengajarkan rahasia kepada anak muda. Seng Qiao juga naik. Luming duduk dan menatapnya dengan tatapan ingin tahu di matanya. Ras yang aneh, orang macam apa utusan kuil penyihir ini? Luming penasaran. Karena dia tidak bisa melihat ras dari 8 utusan kuil penyihir. Meskipun mereka semua manusia, napas mereka sangat istimewa. Luming belum pernah melihat mereka sebelumnya. Aku merasa bahwa 8 penyihir bukanlah darah dan daging. Tapi itu tidak seperti kehidupan logam. Itu sangat aneh. Luming melihatnya dengan tenang. Saat ini, pengajaran ilmu sihir telah dimulai. Lihat, utusan kuil penyihir tua itu, mengeluarkan sebuah patung, dan kemudian, semua anak muda, dengan hormat berlutut di depan patung itu, wajah kesalehan. Tiba-tiba, patung itu bersinar, dan kemudian awan cahaya seukuran mata naga terbang ke salah satu anak muda, dan menghilang dari alis pemuda itu. Pemuda itu sangat gembira dan memberi penghormatan kepada patung itu. Dan banyak ahli dari keluarga ternak juga menunjukkan senyuman di wajah mereka. Jelas, pemuda itu berasal dari keluarga ternak dan telah memperoleh ilmu sihir. Namun, ini tentu saja tidak berakhir. Kemudian, di dalam patung tersebut, beberapa kelompok cahaya terbang berturut-turut dan terbang ke beberapa pemuda masing-masing.
Mereka terbang dari alis mereka dan menghilang. Jelas, kelompok cahaya itu adalah sihir, dan masing-masing mewakili sejenis sihir. Ini semacam jejak spiritual. Lu Ming berbisik. Setelah perasaan hati-hati, ia menemukan bahwa kelompok cahaya, seperti jejak spiritual. Jejak spiritual berisi semacam seni rahasia, yang disebut juga masa lalu. Ajarannya begitu sederhana. Pada penghujung hari, total ada 108 kelompok cahaya yang terbang keluar dari patung tersebut, yang mewakili total 108 jenis sihir yang diturunkan. Namun, ada lebih dari 1.808 anak muda di tempat kejadian. Secara alami, banyak orang belum diajari ilmu sihir. Dan beberapa anak muda mendapatkan warisan santet lebih dari satu jenis, seperti Seng Qiao, seseorang mendapat 3 jenis santet, yang membuat orang iri. Mereka yang tidak mengerti akan kesal. Nah, tradisi sihir sudah berakhir, dan kita harus pergi juga. Utusan kuil penyihir tua mengambil patung itu dan mengumumkan akhir dari upacara pengajaran sihir. Kirim utusan. Di alun-alun, segera terdengar seperti suara tsunami. Kedelapan utusan itu tidak memiliki ekspresi, mengangguk ringan, lalu berbalik dan pergi. Namun, sebelum pergi, utusan kuil penyihir tua itu melirik Lu Ming, lalu berbalik dan terus berjalan. Dalam sekejap mata, dia menghilang di sini. Yah, apa artinya itu? Semangat Lu Ming begitu tajam sehingga utusan kuil penyihir tua itu meliriknya dan secara akurat ditangkap olehnya. Apakah pihak lain mengetahui bahwa aku berasal dari dunia luar? Lu Ming tergerak. Sangat mungkin bahwa utusan kuil penyihir tua, dengan prestasi tinggi, pasti keberadaan kerajaan dewa, dan mungkin tidak sama dengan kaisar dewa biasa. Keahlian rahasia kecilnya untuk menutupi nafas dapat memblokir pengintaian orang lain, tetapi tentu saja tidak dapat menghentikan pengintaian dari kuil penyihir tua. Namun, Lu Ming tidak terlalu peduli. Dia sudah lama tahu bahwa dia akan ketahuan. Bagaimanapun, orang-orang di dunia ini tidak terkalahkan bagi mereka sekarang. Ketika utusan dari kuil penyihir pergi, mereka juga berpencar. Lu Ming juga kembali ke halaman lain dari keluarga Seng. Bagaimana cara masuk ke kuil penyihir? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Sekarang tampaknya jika kamu ingin mendapatkan banyak seni rahasia, bahkan misteri kuno, kamu harus pergi ke kuil penyihir. Hari ini, semua seni rahasia yang diwariskan oleh Aula Wushan hanyalah seni biasa. Lu Ming memperkirakan bahwa pasti ada misteri kuno yang hebat di kuil penyihir, tetapi itu pasti sihir tingkat tinggi. Lu Ming sedang memikirkan cara masuk ke kuil penyihir dan mendapatkan banyak seni rahasia. Namun, Lu Ming berpikir lama, tetapi tidak menemukan cara yang spesifik dan efektif. Aku akan memeriksa materi tentang dunia kuno yang hebat dan kuil penyihir secara mendetail akhir-akhir ini. Setelah beberapa hari, aku akan meninggalkan keluarga Seng, meninggalkan kota Siwu, dan pergi ke kuil penyihir sendirian untuk melihat apakah ada peluang. Lu Ming berpikir. Lalu pergi ke Seng Qiao, dapatkan beberapa informasi tentang dunia kuno dan kuil penyihir, dan kembali ke rumah sakit lain untuk memeriksanya. Kedipan mata, larut malam. Siapa? Tiba-tiba, mata Lu Ming terbuka, bersinar ke segala arah, dalam kehampaan yang gelap. Wah! Begitu suara Lu Ming turun, kekosongan itu dipenuhi gelombang. Cahaya pedang gelap meledak dan menusuk alis Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. 4124. Cahaya pedang gelap menusuk alis Lu Ming. Kecepatannya sangat cepat. Dengan penutup malam, itu sangat mematikan. Mencari kematian. Mata Lu Ming memancarkan sinar pembunuhan dingin. Begitu pihak lain bergerak, dia merasa bahwa pencapaian pihak lain harus menjadi 9 teratas dari Kaisar Ilahi. Lebih dari cukup untuk membunuh 7 tingkat keberadaan Shen Huang secara rahasia. Namun, pihak lain bertemu dengan Lu Ming. Wajah Lu Ming tenang. Dia mengulurkan 2 jari dan menjepit cahaya pedang gelap dengan akurat. Kemudian, sesosok muncul, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Tampaknya Lu Ming bisa memblokir pedang pembunuhnya dengan mudah. Itu kamu. Lu Ming sedikit leng, di mata si pembunuh lebih kuat. Ini membunuhnya, Lu Ming bertemu, dan merupakan salah satu dari 8 utusan kuil sihir yang muncul sebelumnya. Bukankah pihak lain sudah pergi? Tanpa diduga, dia kembali diam-diam untuk membunuh Lu Ming. Katakan, mengapa membunuhku? Lu Ming bertanya dengan dingin. Orang-orang di dunia luar, sial, bunuh. Utusan kuil penyihir minum dengan dingin. Tubuhnya berubah dengan cepat dan berubah menjadi cahaya pedang yang gelap. Roh pedang melambung ke langit dan menjadi lebih kuat. Dia menikam Lu Ming. Apakah ini rahasia? Lu Ming tertegun. Dia benar-benar sedikit terpana, karena setelah pihak lain berubah menjadi Noumenon, itu sebenarnya adalah sejenis seni rahasia. Ya, Noumenon pihak lain adalah sejenis seni rahasia.
Luming belum pernah mendengar tentang seni rahasia yang berubah menjadi makhluk hidup. Tiba-tiba, aura Luming melintas. Menurut informasi yang diberikan oleh Istana Surgawi, 500 bintang tahun yang lalu, seni rahasia kuno yang agung dari dunia kuno yang agung lahir dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, mereka dikirim ke hadapan alam dewa ini, karena keberadaan alam dewa dapat dengan mudah dirasakan oleh seni rahasia besar kuno yang melahirkan kebijaksanaan, sehingga menyembunyikannya dan sulit ditemukan. Sejak 500 tahun yang lalu, misteri besar kuno mampu melahirkan kebijaksanaan. Setelah 500 tahun bintang, bukan tidak mungkin misteri besar kuno itu dapat sepenuhnya diubah menjadi makhluk hidup. Bahkan, bukan tidak mungkin seni rahasia biasa diubah menjadi makhluk hidup. Kenyataannya ada di depan kita. Cahaya pedang hitam di depan kami adalah semacam keterampilan rahasia, dan itu hanyalah keterampilan rahasia umum. Kong. Tepat ketika Luming adalah dewa yang tertegun, cahaya pedang hitam telah menembus alis Luming, mengirimkan suara emas dan besi yang saling bertabrakan. Namun, pertahanan kulit Luming tidak rusak. Bagaimana mungkin? Dalam cahaya pedang hitam, suara keterkejutan datang dari sisi lain. Beri kamu hidup. Luming bereaksi dan meraihnya dengan tangan besar. Kekuatan tabu bekerja. Dengan kekuatan yang kuat, dia langsung meraih cahaya pedang hitam dan mencubitnya dengan paksa. Sentuhan, cahaya pedang hitam langsung meledak. Saat berikutnya, sebuah rune jatuh di telapak tangan Luming. Ini, rune misterius. Tatapan mata Luming semakin terkejut. Tapi Luming melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu benar-benar sebuah rune rahasia. Kecerdasan yang dilahirkan oleh pihak lain telah hilang sama sekali dan telah dimusnahkan oleh Luming. Bisakah rune rahasia ini langsung menyatu dengan selnya? Luming memikirkan ide ini, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bereksperimen, karena masih ada orang di sisi lain. Kamu ingin pergi sekarang setelah kamu di sini. Luming minum dan melangkah keluar. Saat berikutnya, dia bergegas ke langit malam yang luas. Dia mengulurkan tangannya dan meraih langit malam. Langit malam meledak. Saat berikutnya, telapak tangan Luming menyusut kembali. Di telapak tangannya, dia telah menangkap seekor ular kecil. Ular kecil ini bukanlah kehidupan darah dan daging yang nyata, tetapi juga seni rahasia. Bentuk yang diubah oleh lawan sepertinya adalah bentuk dari skill rahasia ini. Misalnya, semacam skill rahasia yang bisa memadatkan ular kecil dengan satu gerakan. Bentuk dari skill rahasia ini adalah ular kecil. Seperti di depan matamu. Katakan, mengapa membunuhku? Luming bertanya dengan dingin. Karena dunia luar tidak ada habisnya selain melihatmu mati. Ular kecil itu meraung dan berjuang untuk keluar. Tampaknya makhluk biasa di dunia kuno yang agung telah melupakan kebencian mereka, tetapi keterampilan rahasia ini tampaknya tidak dilupakan. Luming berpikir, lalu mencubitnya dengan keras. Ular kecil itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi rune rahasia, yang jatuh ke tangan Luming. Bunuh makhluk yang diubah oleh seni rahasia ini, dan kamu bisa mendapatkan rune seni rahasia secara langsung. Hati Luming dipenuhi dengan api. Jika rune rahasia ini dapat langsung diintegrasikan ke dalam sel, bukankah itu berarti Luming tidak perlu berlatih dan dapat dikontrol secara langsung? Sua-sua-sua. Saat ini, ada beberapa tokoh di kedalaman keluarga Seng. Mereka adalah orang tua dari keluarga Seng. Napas mereka sangat kuat, dan mereka semua mencapai alam dewa dan kaisar. Salah satunya adalah kera putih besar. Adik Muyun, ini kamu. Kera putih besar mendengus. Puan Yuan. Luming mengangguk. Tuan, aku ingin memperkenalkannya kepada kamu. Dia adalah Muyun, Muyun. Ini adalah tuan dari keluarga Seng aku dan beberapa tetua dari Mahaguru. Kera raksasa putih memperkenalkan mereka. Aku telah bertemu dengan tuan dari keluarga Seng, para pendahulu aku. Luming memberi hormat dan berkata bahwa dia tidak bertemu satu sama lain selama dia tinggal di keluarga Seng. Muyun, apa yang baru saja terjadi? Keluarga Seng adalah jalan utama. Ada beberapa gangster yang ingin menyerangku, dan aku telah menyelesaikannya. Luming Dao tidak secara langsung mengatakan bahwa utusan kuil penyihir yang menyerangnya. Apakah itu? Tuan dari keluarga Seng dan yang lainnya menunjukkan keraguan. Dalam keluarga Seng, bagaimana mungkin seseorang menyerang Luming? Hadirin sekalian, sepertinya beberapa orang tidak ramah padaku. Lebih baik aku tidak tinggal di keluarga Seng dan pergi dulu. Luming mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi, menghilang ke langit malam. Dia tinggal di keluarga Seng karena takut melibatkan keluarga Seng. Dia memiliki kesan yang baik tentang keluarga Seng, dan karena Seng Qiao, dia tidak ingin melibatkan keluarga Seng. Segera, Luming meninggalkan keluarga Seng dan menghilang di luar kota Siwu. Tampaknya 8 utusan kuil penyihir belum pergi, dan aku tidak tahu di mana 6 sisanya.
Coba dulu rune rahasianya dan lihat apakah itu berguna. Memikirkan hal ini, Luming mengeluarkan dua rune ajaib yang baru saja dia dapatkan. Begitu dia meraih kedua rune itu, mereka melebur ke telapak tangannya dan menghilang. Benar-benar ke dalam sel. Mata Luming cerah. Dia menemukan bahwa dua rune rahasia digabungkan menjadi dua sel yang berbeda. Coba efeknya. Dengan lambaian tangannya, Luming tiba-tiba melihat pedang gelap menyala di langit, yang tiba-tiba memotong dan membelah kekosongan menjadi dua. Lalu ada ular raksasa lainnya, terbang keluar dan memecahkan kehampaan. Ini sangat berguna. Luming sangat gembira. 4125. Luming terus membentuk dua jenis rune rahasia. Dia menemukan keduanya berguna dan beroperasi dengan bebas, yang tidak berbeda dengan miliknya. Ini membuat Luming sangat bahagia. Selama kamu membunuh makhluk yang diubah oleh seni rahasia ini, kamu dapat memperoleh rune seni rahasia terus-menerus. Terutama seni rahasia kuno. Berapa banyak waktu yang bisa dihemat jika bisa mendapatkan Rune of Arcane? Berapa banyak poin merit yang bisa disimpan? Memikirkan hal ini, Luming sangat panas. Kuil penyihir, karena kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming, lalu tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya pelangi, lalu dia pergi ke suatu arah. Arah ini adalah arah kuil penyihir kuno, dan juga arah keberangkatan 8 utusan kuil sihir. Karena pihak lain mengirim 2 orang untuk membunuhnya, 6 orang lainnya seharusnya tidak pergi jauh. Mereka sangat mungkin menunggu berita di suatu tempat. Luming terbang dengan cepat, dan rohnya dikirim untuk mencari 6 orang yang tersisa. Luming tidak terbang jauh, tetapi perasaan spiritualnya merasakan bahwa di atas gunung di depannya, ada 6 sosok yang duduk bersila. Mereka adalah 6 utusan dari kuil penyihir. Sua. Begitu kesadaran spiritual Luming menyapu satu sama lain, utusan kuil penyihir tua itu tiba-tiba membuka matanya setajam pedang, dan melihat ke sisi Luming. Bocah itu tidak mati. Dia berani mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Suara dingin dari utusan kuil penyihir tua keluar, dan 5 orang lainnya terkejut. Puan Wu, ada apa? 5 lainnya masih bingung. Bocah dari dunia luar akan datang. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Utusan kuil penyihir tua itu berkata dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, dia naik ke langit dan bergegas ke arah tempat Luming berada. 5 lainnya kaget dan tidak punya waktu untuk ragu. Mereka juga mengikuti utusan kuil penyihir tua dan bergegas ke Luming. Setelah beberapa napas, kedua belah pihak bertemu. 6 mata tajam tertuju pada Luming, keduanya dengan sedikit rasa ingin tahu, tetapi juga penuh dengan pembunuhan. Nah, di mana 2 utusan dari kuil sihir? Utusan kuil penyihir telah minum selama bertahun-tahun. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayarnya. Luming berkata dengan dingin, implikasinya adalah keduanya telah membayar harganya. Nah, kamu ingin mati. Utusan kuil penyihir tua memiliki peluang besar untuk membunuh. Kamu yang mencari kematian. Aku tidak memprovokasi kamu, tetapi kamu melakukannya sendiri. Luming minum dengan dingin, dan teknik angin roh yang hebat ditampilkan. Tubuhnya seperti Fata Morgana, dan dia bergegas ke utusan dari 6 kuil penyihir. Membunuh. Membunuh. 6 utusan dari kuil penyihir juga bergerak. Tubuh mereka diubah menjadi 6 jenis seni rahasia, dan mereka menyerang Luming. 5 dewa, 9 puncak, 1 kaisar dan 1. Segera setelah pihak lain bergerak, Luming menilai pencapaian pihak lain. Utusan kuil penyihir tua memiliki budidaya terkuat dan mencapai tingkat tertinggi dari kerajaan ilahi. Adapun 5 lainnya, dia hanyalah puncak ke-9 dari kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming terus bertarung, dan lebih dari selusin tinju berhasil. Kekosongan itu dimusnahkan, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Utusan dari 6 kuil penyihir mengubah wajah mereka dan menjadi sangat jelek. Tidak, itu berbahaya. Menghindar. 5-9 utusan kuil penyihir berat dari 5 dewa meraung ngeri, dan tidak berani menerima mereka, mencoba menghindar. Tapi bagaimana mereka bisa menghindari serangan Luming dengan pencapaian mereka? 5 utusan kuil sihir, yang berada di puncak 9 puncak kaisar dewa, langsung dibunuh oleh Luming dan diubah menjadi 5 rune ajaib. Hanya utusan kuil penyihir tua yang memblokir serangan Luming, tetapi tubuhnya juga bergetar. Kamu, kekuatan bertarungmu. Pada saat ini, utusan kuil penyihir tua tidak marah atas pembunuhan 5 utusan kuil penyihir lainnya, tetapi hanya kaget dan kaget. Terkejut dengan kekuatan bertarung Luming. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luming, seorang kaisar dewa, memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Serangan yang baru saja dia lakukan bisa menyaingi dia, bahkan mengungguli dia. Ini mengerikan, mengerikan. Membunuh. Luming minum dengan dingin.
Bentuk tubuhnya terus bergetar, dan sel-sel di tubuhnya meledak dalam cahaya terang. Luming mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim dan membunuh lelaki tua dari kuil penyihir. Kamu tidak bisa membunuhku. Penyihir tua itu meraung. Tubuhnya adalah pagoda gelap, dengan 9 pita cahaya menggantung dan menekan Luming. Kekuatannya luar biasa. Ini noumenonnya dan sejenis seni rahasia. Apakah ini salah satu dari 3.000 misteri kuno Menara Dewa Agung? Hati Luming tergerak. Karena dia tertarik untuk mengumpulkan semua jenis 3.000 seni rahasia kuno, dia secara alami memiliki pemahaman yang mendetail tentang 3.000 seni rahasia kuno. Dia tahu bahwa salah satu dari 3.000 seni rahasia kuno disebut teknik Menara Dewa Agung. Saat digunakan, itu bisa memadatkan menara suci untuk menekan musuh, dengan kekuatan tak terbatas. Namun, keterampilan Menara Dewa yang hebat, dalam 3.000 seni rahasia kuno, hanya yang umum, yang setara dengan teknik fragmentasi yang hebat. Di aula pertukaran prestasi, dibutuhkan sekitar 100.000 poin prestasi untuk ditukar. Mata Luming cerah. Jika itu benar-benar skill pagoda yang hebat, dia akan memutuskan rune dari skill rahasianya. Perbudakan yang hebat. Luming ditutupi oleh sinar matahari yang indah. Menekan tangannya ke depan, Luming menunjukkan keterampilan perbudakannya yang hebat, dan kekuatan tak terlihat muncul, seperti ular sanca, membungkus pagoda. Untuk sesaat, pagoda diperbaiki, dan serangan badai Luming menemuinya. Ledakan, ledakan. Luming meningkatkan kekuatan tempur secara ekstrim, dan membombardir pagoda dengan kedua tangan. Dalam sekejap, setidaknya 100 gerakan diluncurkan. Getaran bila pagoda, terbang ribuan mil jauhnya, menghancurkan lebih dari selusin puncak, dan 9 pita cahaya di atas menjadi redup. Tiba-tiba, pihak lain terpukul keras. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu menguasai begitu banyak sihir kuno yang hebat? Di dalam pagoda, terdengar suara yang sangat terkejut. Sihir kuno, itu 3.000 rahasia kuno. Hati Luming tergerak. Baru saja, Luming menggunakan setidaknya 3 jenis seni rahasia kuno, yang jelas mengejutkan pihak lain. Saat ini, kamu akan menjadi semacam sihir kuno untukku. Luming berkata dengan dingin, dan terus saling membunuh. Dia menemukan bahwa kekuatan tempur pihak lain sedikit lebih kuat daripada kera raksasa putih dari keluarga Seng, tetapi juga terbatas. Dia bukan lawan Luming. Bahkan jika kamu tidak perlu menggunakan pembunuh besar lainnya, Luming dapat saling menekan. Kamu monster, kuil penyihir kunoku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum kamu datang, aku telah mengirim berita kembali ke kuil penyihir. Dia meraung di pagoda, lalu berbalik dan lari dengan kecepatan luar biasa. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Luming dan ingin melarikan diri kembali ke kuil penyihir. Di kuil penyihir, ada banyak master yang bisa membunuh Luming. Tapi apakah Luming akan membiarkannya lolos?